Kastil Besi Hitam Bab 61, Keberuntungan. Perjalanan menuju klub pertarungan aman. Ketika dia tiba di klub pertarungan pada sore hari, tidak ada tamu di area layanan LV1, oleh karena itu, Zhang Tai memutuskan untuk menggunakan instrumen pelatihan khusus di area pelatihan, yang sama sekali tidak terlihat di sekolahnya, karena tubuhnya perlahan pulih. Zhang Tai berniat menguji kondisi fisiknya menggunakan instrumen khusus berkali-kali untuk membedakan jarak antara dirinya dan Glaise, namun, dia pada akhirnya tidak melakukan hal itu. Dia khawatir hal itu akan menimbulkan masalah baginya setelah fakta bahwa dia adalah petarung LV1 terungkap ke publik. Selain itu, dia telah membunuh 2 orang tadi malam dan juga terlibat dalam insiden yang sangat besar. Pada saat yang penting ini, dia harus tetap bersikap rendah hati, mengingatkannya pada pepatah timur yang pernah dikatakan ayahnya kepadanya, kasau yang terbuka akan membusuk terlebih dahulu. Glaise adalah contoh utama dari konsekuensi negatif yang disebutkan dalam pepatah. Menyadari bahwa ada banyak rahasia yang tersembunyi di dalam dirinya, Zhang Tai tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama seperti yang dilakukan Glaise, oleh karena itu, dia bertekad untuk menyembunyikan identitas aslinya sebisa mungkin. Tuhan membutuhkan waktu 10.000 tahun untuk menciptakan pohon zaitun, namun kehidupan tunas kedelai akan berakhir dalam waktu seminggu. Saya ingin menjadi pohon zaitun, gumam Zhang Tai pada dirinya sendiri. Karena dia berada di klub pertarungan sepanjang sore, mereka bahkan memberinya makan di tempat kerja pada malam hari. Makanan di tempat kerja yang disediakan untuk staf biasa sangat banyak. Itu bahkan lebih baik daripada apa yang dia nikmati hari ini di sekolah saat makan siang. Tiba-tiba, Zhang Tai menyadari bahwa dia telah makan daging selama 3 kali berturut-turut, yang merupakan mimpi sederhana yang dia miliki sejak dia masih kecil. Tanpa disadari, mimpinya terwujud begitu saja dalam 1 hari. Apakah ini pepatah legendaris jika seseorang dapat menghindari bencana? Seseorang akan merasakan berkah yang luar biasa setelahnya? Setelah menghabiskan makanan yang disediakan di tempat kerja, Zhang Tai merasa dirinya sudah lebih pulih. Setelah istirahat 1 jam lagi, Bennett akhirnya tiba. Seperti biasa, Zhang Tai dipukuli dengan kejam, namun, kali ini, setelah selamat dari situasi hidup dan mati yang mengerikan tadi malam, Zhang Tai tampak jauh lebih tenang saat menghadapi serangan Bennett. Dia bahkan tidak merasakan sedikit pun kegugupan kali ini dan merespons lebih cepat baik secara fisik maupun mental. Zhang Tai bisa dengan bebas bertransisi antara gerakan dan keheningan. Memiliki keunggulan mental, Zhang Tai menyembunyikan kelemahan fisiknya hari ini dan bertahan sampai akhir. Kali ini, dia tidak terjatuh atau pingsan. Setelah pertarungan melelahkan lainnya, Zhang Tai dan Bennett menjatuhkan diri ke tanah sambil terengah-engah. Melihat sikap Bennett yang arogan, Zhang Tai mulai sangat mengaguminya. Terlepas dari latar belakang keluarga anak tersebut dan karakternya, Zhang Tai mulai menyukai anak laki-laki berusia 12 tahun ini hanya karena ketekunannya yang pantang menyerah. Zhang Tai menyadari bahwa keluarga-keluarga kaya itu mungkin tidak semewah, sombong, dan konyol seperti yang dipikirkan orang biasa. Mereka harus memiliki sifat luar biasa untuk menjadi kaya. Kamu tidak buruk, duduk di tanah sambil minum dari botol air yang dilewati anak itu, keringat menutupi Zhang Tai memuji. Setelah beberapa kali, Zhang Tai telah belajar cara melepaskan pelindung kepala terkutuk itu. Antara dia dan anak itu, ada juga sedikit pemahaman. Jangan berharap aku bersikap lunak padamu hanya karena kamu memujiku. Keringat yang menutupi Benefit menyeringai ketika dia menatap Zhang Tai. Saya sudah kebal terhadap tipuan naif ini sejak lama. Untuk menikahi Mary suatu hari nanti, aku pasti akan mengalahkanmu. Bagiku, kamu hanyalah batu loncatan. Nasibmu yang menyedihkan sudah ditakdirkan. Keparat, mendengar kata-katanya, Zhang Tai ingin segera menghajarnya dengan kejam. Setelah beberapa saat, Zhang Tai berdiri dan meliriknya. Saya akan menghadiri pelatihan bertahan hidup Senin depan, jadi Anda tidak akan melihat saya dalam 2 bulan ke depan. Kuharap kekuatan bertarungmu bisa setajam mulutmu saat aku kembali. Jangan menyerah, kalau tidak, aku tidak akan bisa mewujudkan janji yang kubuat dengan Mary. Balas anak itu. Keduanya saling menatap tajam sebelum Zhang Tai pergi. Baru setelah Zhang Tai meninggalkan ruang pelatihan, Bennett mulai menyadari bahwa Zhang Tai telah pulih lebih cepat darinya. Meninggalkan klub pertarungan, Zhang Tai tidak segera kembali ke rumah. Sebaliknya, dia sudah sampai di toko kelontong Donder yang berada di dekat stasiun kereta. Saat Zhang Tai tiba, Donder, yang sedang bersiap untuk menutup toko, melihat Zhang Tai dan mendengus, sepertinya dia masih mengeluh tentang serangan verbal Zhang Tai kemarin. Apakah lelaki tua benar-benar peduli jika penisnya ditertawakan? Zhang Tai tertawa mendengar jawaban Donder. Zhang Tai juga tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya membantu Donder menutup jendela dan pintu serta membersihkan toko. Setelah itu, sebelum Donder dapat berbicara, Zhang Tai tiba-tiba memeluknya erat-erat, membuat Donder sangat ketakutan. Anak nakal, apa yang kamu lakukan? Lepaskan dengan cepat. Saya tidak tertarik pada pria. Donder berteriak keras. Melepaskannya, Zhang Tai menatap Donder dengan tatapan hati-hati dan tulus. Terima kasih.
Tanpa kedua hadiah Donder, dia mungkin benar-benar mati tadi malam, oleh karena itu dia sangat berterima kasih kepada Donder. Terima kasih untuk apa? Bukankah kamu bersenang-senang malam itu? Bagaimana perasaan wanita itu? Donder berpura-pura tenang, merasa malu. Zhang Tai menggaruk kepalanya. Aku masih perawan, kamu tidak mencari seorang wanita tadi malam? Donder menjadi penasaran dan langsung terlihat bergosip. Ya, Zhang Tai menjawab dengan jujur. Kamu tidak melakukannya? Setengah jalan, lembut, sulit, sangat sulit. Apa yang telah terjadi? Zhang Tai merasa malu dan berbisik kepada Donder tentang apa yang terjadi. Hahaha, si gendut cabul itu tertawa terbahak-bahak, hampir berguling-guling di tanah. Dia merasa sangat bahagia. Setelah tertawa cukup lama, Donder menyeka air mata di sudut matanya dan menepuk bahu Zhang Tai. Nak, apa yang aku ajarkan padamu sebelumnya? Jangan terlalu sombong. Jika tidak, Anda akan menderita karena balas dendam. Jika Anda bertanya kepada saya tentang hal itu sebelumnya, Anda mungkin sudah mengetahui masalah ini sebelumnya. Akan sangat disayangkan jika kamu mati dalam pelatihan bertahan hidup sebagai seorang perawan. Aku tidak akan mati semudah itu. Zhang Tai berkata dengan percaya diri. Rasa percaya diri dari kata-katanya, Donder mau tidak mau menatap Donder cukup lama. Saya datang untuk memberitahu Anda bahwa saya tidak akan datang selama 2 bulan ke depan. Sambil tersenyum, Donder melambaikan tangannya. Sebenarnya, bahkan setelah pelatihan bertahan hidup, kamu tidak perlu datang ke sini. Hampir tiba waktunya bagi Anda untuk memulai hidup baru setelahnya, jadi akan ada banyak hal yang harus Anda hadapi. Belum lagi aku sudah mengajarimu semua yang aku bisa di sini. Jika Anda datang ke sini, Anda tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun lagi. Tetapi, jika Anda punya waktu, Anda bebas datang dan ngobrol dengan saya. Dalam perjalanan pulang setelah meninggalkan toko kelontong Donder, Zhang Tai tiba-tiba merasa bahwa dirinya telah tumbuh dewasa. Toko kelontong kecil itu dan sekolah menengah 7 putra nasional sepertinya tiba-tiba menghilang dari kehidupannya. Apa yang menunggunya adalah dunia misterius dan tidak dikenal di luar tembok kota yang tinggi. Mari kita lihat apa yang Hak dan Sned tinggalkan untukku. Memikirkan hal ini, Zhang Tai mempercepat dan berlari pulang. Seperti biasa, ketika hari sudah larut ketika dia kembali ke rumah, Zhang Tai membuka pintu dan mencium aroma sup ayam. Tidak diketahui apakah ibunya masih marah atas apa yang terjadi tadi malam atau karena dia tidak tahu harus berkata apa kepada Zhang Tai, ketika Zhang Tai kembali ke rumah. Ibunya ada di kamar tidurnya. Ayahnya sendirian menunggunya dengan ekspresi pahit di wajahnya. Sup ayam ada di dalam panci. Setelah kamu selesai, cepat tidur, kata ayah dingin dan pergi. Semua makanan ada di dalam panci. Setelah meminum semangkuk kecil sup ayam dan selesai mencuci mangkuk, Zhang Tai kembali ke kamarnya. Begitu dia kembali ke kamarnya, Zhang Tai memasuki kastil besi hitam. Tuan kastil yang tampan dan luar biasa, selamat datang di kastil besi hitam. Kata-kata familiar itu perlahan menghilang. Zhang Tai menarik napas dalam-dalam dan berjalan menuju kedua mayat itu. Sejak dia membawanya masuk, dia tidak memeriksanya dengan cermat. Karena baru 1 hari berlalu, tubuh mereka belum mulai membusuk, sehingga membuat Zhang Tai merasa tenang. Berjalan ke arah mayat Sned, Zhang Tai menarik belati dari tubuh Sned. Kemarin, dia khawatir darah akan muncrat kemana-mana jika dia mencabut belati dari tubuh Sned, yang akan membuatnya sulit untuk ditangani. Sejak 1 hari berlalu, darah secara alami tidak lagi menyembur dari mayat. Meskipun Sned dan Hak berkulit hitam legam, mereka tidak terlihat menakutkan. Racun tikus yang kuat benar-benar berpengaruh terlalu cepat. Bahkan sebelum diketahui, racun yang dahsyat telah membunuh mereka, itu sangat cepat bahkan tidak ada ekspresi ketakutan yang tersisa di wajah mereka. Hak sudah menutup matanya. Sebaliknya, mata Sned masih terbuka lebar, sepertinya dia masih punya banyak pertanyaan. Kalianlah yang ingin membunuhku lebih dulu, jadi kalian tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Aku hanya ingin bertahan hidup. Zhang Tai berdoa dalam hati sambil merasa ketakutan. Setelah berdoa, dia mulai mencari mayat Sned terlebih dahulu. Dia ingat Sned sepertinya memiliki dompet berisi koin emas. Setelah melihatnya tadi malam, Zhang Tai tidak lagi bisa menghilangkannya dari pikirannya. Kastil besi hitam bab 62, masalah. Sesuai dugaan, Sned tidak mengecewakan Zhang Tai. Hanya dengan mencari sedikit di mantel Sned, Zhang Tai menemukan dompet berat yang dia impikan sepanjang hari. Menariknya keluar dari mantel Sned, dia mengguncang dompetnya 2 kali. Mendengar suara benturan koin yang tajam, pori-pori di sekujur tubuh Zhang Tai tampak membesar. Suaranya sangat indah sehingga Zhang Tai merasa itu adalah suara paling menyenangkan yang pernah dia dengar. Dibandingkan dengan suara benturan antar koin emas, bahkan nyanyian anggun paduan suara gereja pun menjadi sama membosankannya dengan kicauan bebek. Kuala, kuala. Satu Zhang Tai mendekatkan dompet itu ke telinganya dan mengguncangnya. Mendengar benturan koin emas, Zhang Tai menjadi bersemangat, baik secara fisik maupun mental.
Kuala, kuala. Dengan 2 kali guncangan lagi, Zhang Tai menyadari bahwa apa yang terjadi kemarin tidak sia-sia. Kuala, kuala. Dengan 2 kali getar lagi, Zhang Tai tampak melihat senyuman Nona Daina. Kuala, kuala. Dengan 2 guncangan lagi, seluruh dunia menjadi hidup. Dengan dompet di tangan, Zhang Tai tampak seperti pria yang lamban. Saat dia menggoyangkan dompet itu erat-erat di dekat telinganya, seringai bodoh muncul di wajahnya. Dengan 2 kali getar lagi, dia kembali membuat senyuman bodoh. Dia terus mengulangi permainan membosankan itu selama 5 atau 6 menit sebelum akhirnya tertawa. Biarkan saya melihat kejutan di dalam dompet. Membuka dompet itu, Zhang Tai berjongkok di tanah dan menuangkan semua koin dari dompet itu. Kuala! Dengan satu suara benturan koin, semua koin itu tertumpah ke tanah. Melihat sinar perak dan emas terpantul pada koin, Zhang Tai sangat bersemangat hingga dia hampir pingsan. Dengan tangan yang gemetar, Zhang Tai mengambil koin emas dan dengan hati-hati melihatnya. Di bagian depan koin emas terdapat lokomotif besar yang mengeluarkan asap, sedangkan di bagian belakang koin terdapat simbol Aliansi Andaman, 17 cincin bintang. Koin ini dikeluarkan oleh Aliansi Andaman dan disebut koin emas lokomotif oleh rakyat jelata. Sejak Zhang Tai lahir, dia belum pernah menyentuh satupun koin emas, apalagi memilikinya. Menimbang koin emas itu dengan tangan, Zhang Tai dipenuhi dengan kebahagiaan. Zhang Tai menjadi lebih energi saat dia terus mencari di seluruh tubuh Snat. Kali ini, dia menemukan tas kulit yang diikatkan di dekat pinggang Snat. Sambil melepas penutupnya, Zhang Tai mendekat dan mengendusnya, lalu mencium aroma obat yang aneh. Di dalam tas itu ada berbagai botol berwarna-warni. Sayangnya, botol-botol itu tidak diberi label, jadi berdasarkan kemampuannya saat ini, Zhang Tai tentu saja tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Berpikir sejenak, Zhang Tai memasukkannya kembali ke dalam tas kulit dan mengembalikan tas itu ke dalam mantel Snat. Dia tidak tertarik dengan apa yang ada di dalam botol-botol itu, karena benda-benda itu harus dihancurkan. Selain koin emas dan tas kulit, Zhang Tai tidak menemukan apapun di tubuh Snat, namun, dia sudah sangat senang dengan apa yang dia temukan. Setelah mencari Snat, Zhang Tai mencari hak. Ada juga dompet di dalam mantel hak. Melihat dompet yang seberat milik Snat, Zhang Tai segera merasakan darah mengalir deras ke kepalanya. Setelah mengeluarkan semua uang dari dompet hak dan Snat, Zhang Tai menarik napas dalam-dalam. Dia kemudian melanjutkan menggeledah tubuh hak. Kali ini, ia menemukan tas kulit lain yang berisi 4 botol obat yang digunakan untuk menyembuhkan luka. Obat-obatan tersebut diproduksi oleh Persatuan Apoteker Kontinental dan dikemas dengan kemasan dan simbolnya. Obat-obatan ini juga dijual di toko kelontong Donder. Membuka satu botol, Zhang Tai menciumnya dan mencicipinya sedikit. Kualitasnya tinggi. Zhang Tai tidak menemukan zat palsu di dalamnya. Sulit sekali membeli sebotol obat semacam ini di pasar, terutama di toko-toko yang berdekatan dengan stasiun kereta api. Karena bubuk talas tidak berbahaya bagi manusia dan tidak mudah diketahui oleh masyarakat awam. Pedagang biasanya mencampurkan bubuk talas ke dalam obat asli bersama dengan bahan palsu tambahan yang dapat membentuk 5 hingga 20% obat. Zhang Tai mempelajari cara-cara yang selalu dilakukan oleh para pebisnis licik dari toko kelontong Donder. Selain dompet, tas obat, dan peralatan portabel, tidak ada benda lain yang ditemukan pada kedua mayat tersebut. Setelah mencari mayat mereka, Zhang Tai mulai mencari di barang bawaan mereka. Ketika dia mencari pakaian di dalam koper Snat tadi malam, dia sudah mencarinya secara kasar dan tidak menemukan apapun yang menonjol, jadi Zhang Tai terutama mencari di bagasi hak. Saat membukanya, dia secara mengejutkan melihat sebuah kotak seukuran telapak tangan. Begitu dia melihat kotak itu, Zhang Tai menjadi bersemangat karena kotak itu khusus digunakan untuk menyimpan kristal level 3 atau lebih tinggi. Membuka kotak itu, dia menemukan 2 kristal berbasis piramida berkepala 2 berwarna putih dan tembus pandang yang hampir level 4 tergeletak di dalam kotak. Rasa semangatnya meningkat, Zhang Tai mengambil 2 kristal berbasis piramida dan melihat kedua piramida di dalamnya. Dia kemudian tertawa terbahak-bahak karena masing-masing kristal jauh lebih baik daripada kristal berbasis piramida level 3 yang dihargai sebagai piramida kualitas terbaik di toko kelontong Donder. Kedua kristal ini bernilai setidaknya 10 koin emas. Zhang Tai sangat bersemangat dan merasa ingin berseru ke arah langit. Dengan gemetar, Zhang Tai menghitung koin-koin itu. Secara total, Hak dan Snat telah menyumbangkan 48 koin emas, 79 koin perak, dan 34 koin tembaga kepadanya, yang meskipun bagi sebagian orang tidak berarti apa-apa. Namun merupakan jumlah uang yang besar bagi Zhang Tai. Uang ini hampir setara dengan gaji ayahnya selama 4 atau 5 tahun. Selain uang, ia juga menerima 4 botol obat-obatan berkualitas tinggi yang bagus untuk menyembuhkan luka, dan hanya setengah botol dari 4 botol yang telah digunakan. Selain itu, Zhang Tai juga mendapatkan 2 kristal berbasis piramida level 3 berkualitas tinggi. Secara total, botol obat dan kristal berbasis piramida bernilai sekitar 18 koin emas.
Saya kaya, aku benar-benar kaya kali ini. Zhang Tai sangat bersemangat hingga wajahnya hampir kaku. Meski kedua tas kulit yang berisi obat itu berharga, namun jelas ada tanda-tanda bekas pakai, karena ada goresan di dalamnya. Jika kerusakan pada tas kulit tersebut diketahui oleh orang-orang yang akrab dengan Hak dan Snet, maka mereka pasti akan menyadari bahwa itu adalah milik mereka. Sehingga Zhang Tai berniat membuang kedua tas kulit tersebut. Setelah menuangkan barang-barang ke dalam kotak serba-serbi, Zhang Tai dengan hati-hati menyimpan koin emas, obat-obatan, dan kristal berbasis piramida di dalam kotak serba-serbi. Dia kemudian kembali dan mulai menyeret tubuh Hak menuju Pool of Chaos, yang merupakan tempat terbaik untuk menghilangkan bukti. Pool of Chaos berjarak sekitar 200 meter dari Zhang Tai. Mengingat Hak memiliki berat lebih dari 150 kg, Zhang Tai menyerah menyeret kakinya setelah 50 langkah. Melihat garis di tanah yang dibajak oleh mayat Hak, Zhang Tai menyeka keringat di dahinya dan mengubah postur tubuhnya. Dia mengangkat tubuh Hak dan membiarkannya duduk tegak di tanah sebelum berjongkok di punggung Hak dan meletakkan kedua tangannya di bawah ketiak tubuh itu. Dia kemudian setengah mengangkatnya dan menyeretnya pergi. Ini jauh lebih mudah dari usahanya sebelumnya. Saat dihadapkan pada bahaya, manusia justru bisa mengeluarkan potensi yang besar. Zhang Tai merasa sangat sulit untuk menyeret tubuh yang beratnya lebih dari 150 kg ini. Khususnya, bagaimana dia bisa membawa tubuh ini ke dalam kastil besi hitam tadi malam ketika dia begitu lemah? Zhang Tai sendiri mulai bangga dengan apa yang telah dilakukannya. Memeluk dan menyeret tubuh sedemikian rupa, Zhang Tai pasti akan menimbulkan gesekan antara lengannya dan ketiak Hak. Hasilnya, pada jarak 50 meter. Zhang Tai merasakan perasaan yang sangat berbeda pada lengan kanan atas dan lengan kiri atasnya. Lengan kanan atasnya yang bergesekan dengan ketiak kiri tubuh Hak terasa lebih lembut. Sesuatu sepertinya melapisi area di bawah ketiak kiri Hak, memberikan perasaan halus ketika Zhang Tai menyeret tubuhnya. Mungkinkah ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya? Zhang Tai meletakkan tubuh Hak dan mencari di sekitar ketiaknya dengan hati-hati. Akhirnya, Zhang Tai menemukan sesuatu yang tersembunyi di ketiak kiri Hak di bawah pelindung bagian dalam. Dia menemukan celah kecil pada pakaiannya yang tidak akan pernah bisa ditemukan tanpa pemeriksaan yang cermat. Zhang Tai kemudian membuka kancing mantel Hak dan mengulurkan tangannya ke celah itu. Menyentuh sepotong kain halus, Zhang Tai lalu mengeluarkannya langsung dari tas kecil misterius itu. Wuh, itu kain sutra merah. Brengsek, itu pasti sangat mahal. Apa gunanya membawa sehelai kain merah? Untuk mengusir kejahatan seperti yang selalu dilakukan orang Tiongkok? Zhang Tai merasa ragu saat pertama kali melihat potongan kain merah itu. Setelah itu, sambil membuka lipatan kain sutra merah, Zhang Tai menyadari bahwa itu adalah topeng yang mirip dengan yang digunakan oleh Algojo yang mengeksekusi penjahat. Kepala seorang pria bisa tertutupi dengan baik di balik topeng ini. Selain itu, tersisa 2 lubang pada kain untuk mata dan beberapa butiran bunga aneh disulam di dahi masker. Ada juga tengkorak hitam dan menakutkan di antara butiran bunga yang aneh. Keparat, apa-apaan, aku belum pernah melihat topeng jelek seperti itu. Saat Zhang Tai berniat membuang topeng merah ini, sebuah pikiran terlintas di benaknya. Topeng merah yang menakutkan seperti milik Algojo. Tengkorak hitam di topengnya. Membunuh banyak orang dengan cara berdarah. Wajah Zhang Tai langsung memucat. Saat melirik ke arah topeng yang melambangkan kematian dan darah di tangannya, beberapa kata langsung terlintas di benak Zhang Tai pencuri syal merah. Sial, remaja berusia 15 tahun itu ketakutan. Merasa lemah, dia duduk di tanah tanpa daya. Satu rupanya, ini adalah suara yang dihasilkan koin saat berbenturan. Kastil besi hitam bab 63, buah kecemerlangan. 2 minggu yang lalu ketika kakak laki-lakinya berbicara tentang pencuri syal merah di meja makan, Zhang Tai merasa seperti sedang mendengarkan sebuah cerita. Bagi Zhang Tai, organisasi bandit seperti pencuri syal merah yang menanamkan rasa takut ke seluruh aliansi Andaman dan membunuh banyak orang tidak ada hubungannya dengan keluarga biasa seperti keluarga Zhang. Dalam benak Zhang Tai, meskipun pencuri syal merah selalu menimbulkan masalah di wilayah aliansi Andaman, mereka hidup di dunia yang sama sekali berbeda. Ketika jam malam diberlakukan di kota Black Hot, Zhang Tai merasa hidupnya sedikit terpengaruh. Namun, dia lebih mengkhawatirkan kakak laki-lakinya. Dia berharap kakak laki-lakinya tidak bertemu dengan para penjagal yang tangannya berlumuran darah itu. Pencuri syal merah terkenal di seluruh aliansi Andaman karena banyaknya korban jiwa yang diakibatkan oleh mereka. 12 tahun yang lalu, pencuri syal merah menyerbu Barok, sebuah kota yang sedang berkembang, dan menyebabkan pembantaian Barok, sebuah peristiwa yang ditakuti oleh semua orang. Setelah pembantaian tersebut, kota indah yang berpenduduk lebih dari 100.000 penduduk itu musnah. Mereka membunuh setiap makhluk hidup yang mereka temui, baik laki-laki atau perempuan, tua atau muda. Dan bahkan hewan ternak seperti ayam atau anjing pun tidak luput, yang akhirnya menghasilkan kota hantu. Pencuri syal merah yang kejam itu membuat takut semua orang.
Meskipun totalnya terdapat kurang dari 1.000 pencuri syal merah, rata-rata, masing-masing dari mereka telah membunuh setidaknya 100 warga tak berdosa dalam pembantaian barok. Setiap anggota pencuri syal merah akan mengenakan penutup kepala berwarna merah saat beraksi. Selain beberapa anggota yang diketahui terkenal karena kejahatannya, identitas anggota lainnya tidak diketahui publik sehingga pemerintah belum bisa menangkap mereka. Selain itu, mereka bertindak secara rahasia, karena mereka akan menghilang segera setelah menyelesaikan misinya. Kadang-kadang, mereka muncul kembali secara tiba-tiba, menyebabkan orang menjadi bingung. Zhang Tai tidak pernah berpikir bahwa dia akan berhubungan dengan organisasi yang begitu menakutkan, apalagi membunuh 2 anggotanya. Zhang Tai duduk di tanah dengan kebingungan selama beberapa saat sebelum dia bisa memulihkan ketenangannya. Setelah itu, dia berlari menuju tubuh Sned dan membuka kancing mantelnya. Dia menemukan celah yang sama pada pakaiannya di dekat area ketiak kirinya di bawah pelindung bagian dalam dan mengeluarkan penutup kepala berwarna merah menakutkan yang sama dengan yang ada di ketiak hak. Motherfucker, tendangan ini untuk kebutaanmu dan tendangan ini untuk darahku. Kamu bajingan, apakah membunuh orang itu keren? Memikirkan bagaimana dia hampir dibunuh oleh pencuri syal merah. Ketakutannya terhadap kedua tubuh itu berubah menjadi kemarahan dan rasa jijik saat dia dengan ganasnya menendang tubuh Sned lebih dari 10 kali. Setelah melepaskan diri, Zhang Tai merasa jauh lebih santai. Pencuri syal merah. Terus, mari kita lihat apakah kamu bisa menggigitku atau tidak. Zhang Tai meludah ke tubuh Sned. Kemudian, dia menyeret tubuh Sned dengan berjalan kaki menuju kolam kekacauan, seperti menyeret seekor anjing mati. Dia merasa lebih mudah menangani tubuh ini, karena Sned jauh lebih ringan daripada Hak. Setelah beristirahat sejenak selama 2 kali dalam perjalanan ke sana, Zhang Tai membutuhkan waktu 5 menit untuk menyeret tubuh Sned ke suatu tempat di dekat Pool of Chaos. Dengan mengerahkan seluruh kekuatannya, dia melemparkan mayat itu ke dalam kolam kekacauan, yang kemudian perlahan-lahan tenggelam ke dalamnya. Zhang Tai kemudian berbalik dan menghabiskan hampir 10 menit untuk menyeret mayat Hak yang besar ke tempat dekat Pool of Chaos juga. Setelah dorongan kuat, pencuri syal merah lainnya menghilang selamanya dari dunia ini. Setelah itu, Zhang Tai berlari kembali dan melemparkan semua barang miliknya ke dalam Pool of Chaos, termasuk tas berisi obat, dompet, pakaian, dan kotak yang digunakan untuk menyimpan kristal. Sejak saat itu, kedua pencuri syal merah itu benar-benar menghilang dari dunia ini, tanpa meninggalkan jejak. Zhang Tai kemudian menjadi sangat santai. Mulai sekarang, siapa yang bisa menghubungkan hilangnya kedua orang itu denganku? Dia kemudian membuka panel atribut dasar kastil besi hitam. Benteng besi hitam, panjang, 1 krosa, lebar, 1 krosa. Nilai aura, 328. Nilai prestasi, 2122. Penyimpanan energi dasar, 43.7. Keluaran khusus, batal. Seperti yang diduga, nilai aura dan penyimpanan energi dasar keduanya meningkat. Beberapa hari terakhir ini, seiring semakin banyak benih yang bertunas dan tumbuh dengan baik, nilai auranya juga meningkat secara bertahap. Namun, nilai prestasinya hampir membuat Zhang Tai takut. Bagaimana bisa meningkat lebih dari 2.000 poin? Zhang Tai langsung membuka log nilai prestasi untuk memeriksa alasannya. Untuk para dewa, kamu telah melakukan kebenaran dengan membunuh Sned dan Hak, yang merupakan bagian dari pencuri syal merah yang terkenal itu. Anda telah menghukum kejahatan dan menyebarkan belas kasihan para dewa ke dunia fana. Anda telah menemukan keadilan bagi banyak orang yang dirugikan oleh mereka. Hasilnya, nilai prestasi telah meningkat pada tahun 2048. Membaca tip ini, Zhang Tai menjadi terharu, merasa bahwa dia melakukan hal yang benar dengan membunuh kedua wanita jalang ini. Setelah menutup jendela atribut dasar kastil besi hitam, Zhang Tai tiba di depan pohon kecil itu lagi. Dia benar-benar tertekan dengan buah Leakles yang telah dia tunggu selama seminggu lebih. Dia benar-benar ingin melihat apa yang terjadi saat itu. Buah tanpa bocor yang seharusnya sudah matang itu berukuran sebesar biji kacang tanah. Digantung di ranting, terlihat sangat menyedihkan. Zhang Tai mengulurkan tangannya dan ujung lainnya muncul. Buah Leakles telah menghentikan pertumbuhannya. Setelah ki dan darah Tuhan pulih, itu akan terus bertambah. Zhang Tai memperkirakan bahwa seluruh energinya saat ini mungkin digunakan untuk menghasilkan lebih banyak darah. Berdasarkan kondisi fisiknya saat ini, mungkin diperlukan waktu beberapa hari untuk pulih sepenuhnya. Artinya, buah Leakles berikutnya akan matang 10 hari kemudian. Sial, memikirkan hal ini, Zhang Tai kembali mengutuk Hak dan Sned dengan keras. Jika bukan karena kejadian tadi malam, dia akan meningkat pesat karena efek buah Leakles sangat hebat. Dia tidak punya pilihan selain menunggu. Setelah itu, Zhang Tai memeriksa buah tubuh besi. Yang baru sepertinya baru saja mulai tumbuh, karena buahnya baru matang sekitar 1/5. Jika dia ingin mempercepat pertumbuhannya, dia harus mencari peluang untuk dikalahkan dengan sengit. Ketika Zhang Tai berbalik dan bersiap meninggalkan kastil besi hitam, dia tiba-tiba melihat sesuatu yang bersinar melalui sudut matanya pada pohon kecil.
Apa itu? Zhang Tai bergerak kembali ke sisi lain pohon. Di sisi berlawanan dari buah Leacles, dia menemukan sinar kemasan bersinar di antara dedaunan. Setelah berjalan mengelilingi separuh pohon, Zhang Tai mengulurkan tangannya untuk menjauhkan sehelai daun kecil. Anehnya, dia menemukan buah tergantung di sana, memancarkan sinar kemasan. Bentuknya bulat sempurna seperti bola, dan kulit buahnya tampak emas dengan gumpalan emas menjulang di dalamnya. Meski tidak mengeluarkan bau seharum buah Leacles dan buah berbadan besi, namun buah ini terlihat jauh lebih cemerlang dibandingkan dua buah lainnya. Melihat buah ini, Zhang Tai ternganga. Dia benar-benar tidak tahu kapan buah seperti itu sudah matang. Meskipun dia tidak bisa memikirkannya dengan matang, dia hanya perlu memeriksa tipnya. Saat Zhang Tai mengulurkan tangannya ke arah buah kuning tua yang aneh ini, sebuah ujung muncul. Buah cemerlang telah matang. Pemakaian, petik dan langsung dimakan. Perhatian, buah tidak bisa dikeluarkan dari Castle of Black Iron. Setelah 12 jam dipetik dari pohonnya, energi dan vitalitasnya akan berangsur-angsur menurun. Tampaknya seolah-olah ia telah menyadari keraguan Zhang Tai, tip lain muncul di atas tip sebelumnya. Sinar mulia yang memburuk pasti akan digunakan setelah kematian para pendosa. Jiwa para pendosa akan kembali ke tanah kegelapan, sedangkan sinar jiwa yang mulia akan tetap ada. Sinar kemuliaan adalah kekuatan yang dianugerahkan kepada jiwa oleh Sang Pencipta dan tidak boleh dinodai. Sinar kemuliaan adalah milik orang-orang pemberani yang menyebarkan kebenaran para dewa. Sebagai pejuang pemberani yang mengacungkan pedangmu melawan kejahatan, kamu akan mendapatkan sinar kemuliaan saat kamu menghakimi kejahatan. Sinar jiwa yang mulia akan hidup berdampingan di dalam diri Anda, membuat Anda lebih kuat. Zhang Tai menelan ludahnya 2 kali. Sinar yang indah, kekuatan jiwa, apa itu tadi? Meskipun Zhang Tai bingung, dia pasti tahu bahwa Fruit of Brilliance adalah sesuatu yang hebat. Selain itu, sinar jiwa yang mulia mungkin merupakan kekuatan yang datang dari Hak dan Snet. Meskipun Zhang Tai tidak tahu seberapa kuat Hak dan Snet, dia bisa merasakan bahwa perasaan yang mereka keluarkan tidak kalah menindasnya dengan Kapten Kerlin. Apakah sebagian kekuatan mereka ada di dalam Fruit of Brilliance ini? Saya kaya, saya benar-benar kaya sekarang. Jantung Zhang Tai kembali berdebar kencang. Mengambil 2 napas dalam-dalam, dia mengusap wajahnya dengan kuat, menyadari bahwa dia tidak sedang bermimpi. Dia kemudian dengan cermat mengambil buah kecemerlangan ini seolah-olah dia sedang memilih aksesoris di toko perhiasan. Dia pasti akan memakannya sebelum dia kembali tenang. Berdasarkan pengalamannya dengan buah Leacles, saat mengambil buah ini dengan hati-hati, Zhang Tai duduk di bawah pohon kecil dengan kaki bersilang. Dia kemudian menelan buah ini secara langsung, seperti bagaimana baji memakan buah yang mirip manusia satu. Memasukkan buah itu ke dalam mulutnya, dia lalu menggigitnya. Saat dia menggigit Fruit of Brilliance, Zhang Tai sepertinya mendengar suara besar bergema jauh di dalam pikirannya. Setelah itu, dia kehilangan kesadaran sepenuhnya. Apa yang terjadi setelahnya seperti mimpi. Dalam mimpinya, dia merasakan tubuhnya menjadi tembus cahaya dan tidak berbobot sementara kabut kuning tua berputar-putar di sekitar titik misterius di pikirannya. Setelah itu, gumpalan kabut kuning tua keluar dari Fruit of Brilliance yang seperti permata di mulutnya. Kabut emas kemudian menyatu dengan kabut asli di benaknya. Pada saat yang sama, kenikmatan yang belum pernah dia alami sebelumnya muncul dari lubuk jiwa Zhang Tai. Perasaan menyenangkan yang muncul dari lubuk hatinya yang terdalam membuat Zhang Tai merasa sangat nyaman dan damai. Dalam keadaan ini, kabut emas keluar dari Fruit of Brilliance dan terus-menerus menyatu dengan kabut yang semula ada di pikirannya. Akibatnya, kabut asli di benaknya menjadi semakin tebal dan lebar dan berangsur-angsur menjadi lebih terang, berubah dari warna emas gelap menjadi warna emas murni. Setelah beberapa lama, transformasi akhirnya terhenti. Kabut yang semula ada di benak Zhang Tai telah mengalami perubahan besar, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara kuantitas, kabut tersebut meluas setidaknya 7 kali lipat. Jika kabut emas asli dapat digambarkan sebagai pensil, maka kabut emas saat ini dapat digambarkan sebagai bambu emas. Secara kualitas, selain menjadi lebih semarak, kabut juga dipenuhi ki yang lebih energi dan hidup. Membuka matanya, dia sangat terkejut ketika menyadari bahwa kastil besi hitam berbeda dari sebelumnya. Warna matanya lebih cerah, dan hidungnya menjadi lebih mancung. Aroma tanah sepertinya menjadi lebih jernih, dan seluruh dunia menjadi lebih indah. Sambil bangkit dari tanah, Zhang Tai menggerakkan anggota tubuhnya. Tubuhnya terasa benar-benar baru, dan setiap sel di tubuhnya seakan berteriak bahagia. Benar-benar perasaan yang luar biasa. Apa yang telah terjadi? Apa kabut emas itu? Dia kemudian menutup matanya dan membukanya setelah beberapa saat dengan sedikit keterkejutan di wajahnya. Dia akhirnya tahu apa yang dilakukan Fruit of Brilliance dan apa itu kabut emas. Kabut emas adalah energi spiritual dalam pikirannya. Sebelumnya, karena dia terlalu lemah, dia tidak bisa merasakan energi spiritualnya. Namun, dia sekarang bisa merasakannya. Sinar mulia dalam jiwa melambangkan energi spiritual.
Faktanya adalah pohon buah Manjusaka Karma telah mengeksploitasi energi spiritual dari dua mayat dan membentuk buah cemerlang bersama mereka. Fruit of Brilliance digunakan untuk meningkatkan energi spiritual. Karena energi spiritual mereka 3 kali lebih besar daripada Zhang Tai, maka setelah mengonsumsi Fruit of Brilliance, ia bisa merasakan peningkatan tajam dalam energi spiritualnya sebanyak 6 kali lipat. Setelah mengetahui apa yang terjadi, Zhang Tai menatap pohon kecil itu dengan kagum. Di masa lalu, dia tidak tahu apa manfaat lain yang didapat dari energi spiritual selain membantu penyalaan titik api, karena dia jarang mempelajarinya dan hampir tidak punya kesempatan untuk mempelajarinya. Namun, setelah energi spiritualnya meningkat 6 kali lipat, dia menyadari bahwa dia mampu berkultivasi dengan lebih efektif. Dengan menggunakan jumlah waktu yang sama, dia dapat mencapai hasil yang jauh lebih baik. Jika tidak, dia akan membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai hasil seperti itu. Manfaat ini saja sudah membuat Zhang Tai puas. Terlebih lagi, dengan bantuan energi spiritual yang meningkat, dia dapat merasakan lebih tajam dan bereaksi lebih cepat. Ini adalah hadiah terbaik dari para dewa sebelum pelatihan bertahan hidup dimulai. Aku datang, pelatihan bertahan hidup. Zhang Tai berteriak keras di kastil besi hitam. Satu baji adalah seorang biksu yang tampak seperti babi dari cerita Perjalanan di Barat. Buah yang mirip manusia adalah buah yang luar biasa dalam cerita yang dikatakan memberikan keabadian. Kastil besi hitam bab 64, kalkulator manusia. Seperti yang diperkirakan, seiring dengan naiknya harga biji-bijian dan gula, penjualan toko minuman keluarga Zhang juga berangsur-angsur menurun. Meskipun kelompok kaya mungkin tidak akan terpengaruh oleh perubahan beberapa koin tembaga atau perak, bagi banyak orang yang berada di lapisan masyarakat paling bawah, kenaikan harga biji-bijian atau komoditas lain yang sepele sekalipun akan memberikan tekanan besar pada kemampuan mereka untuk bertahan hidup. Tentu saja mereka lebih sensitif terhadap perubahan harga. Meskipun keluarga Zhang hanya menaikkan harga semangkuk nasi dengan 1 koin tembaga, bagi sebagian orang, itu adalah kenaikan harga sebesar 20% dan merupakan sesuatu yang sulit diterima oleh mereka. Lihat wanita Tionghoa itu menyeret anaknya, yang terus menelan ludahnya, di toko minuman beras. Zhang Tai hanya bisa memaksakan senyum pahit. Dulu, anak ini biasa makan seduhan beras di tokonya, namun karena harga yang semakin meningkat akhir-akhir ini, ibu anak tersebut tidak punya pilihan selain menyeretnya pergi. Bagi rakyat jelata seperti mereka, kenaikan harga padi-padian tidak hanya mempengaruhi harga semangkuk nasi, tapi juga pengeluaran hidup mereka secara keseluruhan. Dipengaruhi oleh kenaikan harga padi-padian, harga kebutuhan sehari-hari lainnya seperti minyak goreng dan garam pun ikut meningkat. Selain itu, Zhang Tai mendengar bahwa harga batu bara juga mulai naik di kota Black Hot selama beberapa hari terakhir. Jelas, harga 1 gerobak penuh bola batu bara juga naik 5 koin tembaga. Ketika harga biji-bijian dan batu bara meningkat, harga baja yang dihasilkan dari pabrik besi juga akan meningkat secara alami. Meski hanya fluktuasi kecil, itu bukanlah perasaan yang baik bagi banyak rakyat jelata. Kendaraan roda 3 jelek milik keluarga Zhang yang telah direnovasi telah dipinjam oleh tetangganya untuk membeli biji-bijian. 2 hari terakhir ini, beberapa orang datang meminjamnya untuk keperluan transportasi. Ketika kakak iparnya mengatakan bahwa dia merasa sedikit tidak nyaman pagi ini, ibunya menjadi khawatir dan menemaninya ke rumah sakit, meninggalkan Zhang Tai sendirian di rumah. Di toko pembuatan bir beras, Zhang Tai dengan bosan mengusir lalat-lalat itu dengan kipas angin. Terlarang di toko pembuatan bir beras, ketika Zhang Tai berkonsentrasi, sebuah pemikiran menarik muncul di benaknya. Dengan energi spiritualnya yang meningkat 7 kali lipat, Zhang Tai menyadari bahwa latihan yang telah dia latih dengan susah payah selama 2 minggu terakhir telah meningkat pesat. Sebelum kemarin, dia memerlukan waktu lama untuk memvisualisasikan sempoa dengan 3 kolom di benaknya, gambaran sempoa tersebut tidak akan stabil. Dan dia juga tidak dapat menghitung dengan cepat menggunakannya, bahkan tidak dapat menghitungnya. Cocok dengan kecepatan hanya menghitung secara manual. Secara keseluruhan, dia tidak bisa menggunakannya untuk melakukan perhitungan harian dengan mudah. Anehnya, situasi ini meningkat tajam pagi ini. Pada saat ini, sempoa emas dengan 7 kolom terus tergantung di benak Zhang Tai. Manik-manik di sempoa bergerak ke atas dan ke bawah secara otomatis, memberikan hasil. Berapa 36 dikalikan 98? 3.528. Apa itu 1.269 ditambah 9.621? 10.890. Berapa 362 kali 125? 45.250. Berapa 639 dibagi 12? 53,25. Berapa 98.564 dibagi 125? 788.512. Di masa lalu, Zhang Tai perlu menggunakan teknik sempoa untuk mendapatkan jawaban, tapi sekarang, dia bisa mengetahui jawabannya begitu dia melihat pertanyaannya.
Setelah berlatih sebentar, Zhang Tai menyadari bahwa dia tidak perlu menggunakan teknik sempoa lagi. Setelah menggunakan sempoa selama 2 tahun, Zhang Tai akhirnya menyadari betapa hebat dan efektifnya kalkulator kuno itu. Dia tidak tahu dari mana asal buku yang diberi tanda bacaan setelah kelas untuk siswa pendahuluan, namun Zhang Tai tidak percaya bahwa siswa sekolah dasar manapun dapat menandinginya dalam hal intensitas dan efek energi spiritual. Sebelumnya, energi spiritualnya mungkin mirip dengan energi spiritual seorang siswa sekolah dasar, namun sejak energi spiritualnya digabungkan dengan Fruit of Brilliance, energi spiritualnya telah menjadi 7 kali lipat dari sebelumnya, itu jauh lebih kuat saat ini. Dengan memanfaatkan energi spiritual baru, dia dapat sepenuhnya merasakan efek kuat dari, karena dia dapat menyelesaikannya begitu dia melihat pertanyaan penghitungan dalam 7 digit. Selain itu, Zhang Tai menyadari bahwa sempoa itu mudah distabilkan setelah divisualisasikan. Selama pengalaman ini, Zhang Tai bahkan menjual beberapa mangkuk minuman beras. Saya dapat menghitung lebih cepat dibandingkan kalkulator logam manual yang digunakan di agen perdagangan dan bank komersial. Zhang Tai menjadi bersemangat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa energi spiritual yang meningkat tajam akan sangat membantu meningkatkan keterampilannya dalam semalam. Zhang Tai yakin Donder pasti akan terkejut jika melihat kemajuannya. Ketika Zhang Tai merasa senang bisa menggunakan sempoa dengan mudah, sebuah pemikiran yang sangat tidak masuk akal tiba-tiba muncul di benaknya. Mungkin ini adalah cara orang menggunakan sempoa pada awalnya? Dahulu kala, orang-orang memiliki energi spiritual yang kuat dan dapat dengan mudah menggunakan alat hitung ini dalam pikiran mereka, namun, kemudian, energi spiritual mereka menurun dan mereka hampir tidak dapat menyelesaikan perhitungan dalam pikiran mereka. Jadi, seseorang memutuskan untuk menggunakan objek nyata untuk menggantikan objek imajiner dalam pikirannya dan mulai mengoperasikannya dengan tangan. Setelah ratusan atau ribuan tahun berikutnya, ketika semua orang terbiasa mengoperasikan sempoa dengan tangan, seseorang tiba-tiba menyadari bahwa kalkulator ini dapat divisualisasikan dalam pikiran dan dapat digantikan oleh objek yang divisualisasikan. Hasilnya, dia menemukan yang mencerminkan penggunaan asli kalkulator ini. Jika asumsinya benar, maka dialah satu-satunya orang yang bisa menguasai penggunaan kalkulator ini. Zhang Tai tidak tahu apakah kalkulator luar biasa ini dapat ditingkatkan. Dia ingat Donder pernah memberitahunya tentang profesi kuat di timur yang disebut peramal, yang memiliki kalkulator yang dikenal sebagai Yi. Kalkulator ini tidak digunakan untuk menghitung angka melainkan untuk menghitung nasib atau musibah yang akan menimpa seseorang dan perubahan antara langit dan bumi. Apakah ada hubungannya dengan Yi? Saat Zhang Tai memikirkan hal ini, ibu dan saudara iparnya telah kembali. Seketika memecahkan sempoa yang terbentuk di pikirannya, dia berlari ke arah mereka. Bu, ada apa dengan kakak ipar? Setelah berbicara, Zhang Tai menyadari bahwa dia telah mengatakan pertanyaan yang sangat konyol. Menanggapi pertanyaannya, wajah adik iparnya sedikit memerah, dan ibunya memelototinya dengan galak dan menjentikkan keningnya. Ada apa? Ayo buat makan siang. Di sore hari, seperti biasa, Zhang Tai membantu ibunya membuat minuman beras, namun kali ini berbeda, saudara iparnya telah bergabung dengan mereka. Hasilnya, mereka menyelesaikan lebih cepat dari sebelumnya. Setelah makan siang, tetangga mereka membawa kembali kendaraan roda 3 tersebut, dan Zhang Tai mengendarainya untuk berbelanja beras dan gula. Seperti yang diharapkan, harga naik sedikit lagi. Mengingat buruknya penjualan seduhan beras pada pekan lalu, kali ini ia hanya membeli 2 karung beras. Sekembalinya ke rumah, Zhang Tai memperhatikan bahwa ibunya sedang mengajari adik iparnya cara membuat ragi cair. Ragi cair inilah kuncinya, karena menentukan rasa akhir dari seduhan beras. Keluarga Zhang kami membuat ragi cair sendiri, dan kami menyimpannya di dalam toples cadangan berisi air mendidih setelah dingin. Kami menyiapkan 2 toples seduhan beras, 1 untuk digunakan, sedangkan yang lain dibiarkan berfermentasi. Ketika 1 botol minuman beras hampir habis, kami akan menambahkan air, potongan buah, kulit buah, dan biji-bijian, dan kami akan membukanya setiap hari dan mengocoknya untuk memberikan udara segar. Setelah seminggu, sebotol minuman beras baru akan siap. Kami biasanya memasukkan 2 sendok ragi cair yang telah difermentasi dengan baik ke dalam setiap toples sebelum menutup tutupnya. Coba cicipi, ragi cair ini enak. Zhang Tai biasa memakannya secara diam-diam sebelumnya. Zhang Tai telah mengingat langkah-langkah itu jauh di dalam hatinya. Dia tidak memperhatikan apa yang ibu katakan pada adik iparnya di awal. Namun, ibunya benar-benar membuatnya kehilangan muka di hadapan adik iparnya. Sambil mendengarkan apa yang dikatakan ibunya, Zhang segera memikirkan sesuatu. Ragi, minuman beras ragi yang bermutasi dan berevolusi, seduhan beras yang bermutasi dan berevolusi. Zhang Tai ingat bahwa ada opsi di kastil besi hitam yang memungkinkan semua makhluk hidup bermutasi dan berevolusi, dan dia bahkan mencobanya pada kentang yang bertunas saat pertama kali dia memasuki kastil besi hitam. Karena dia belum melihat adanya kemajuan akhir-akhir ini, dia hampir melupakannya.
Saat menyaksikan ibunya mengajari adik iparnya cara membuat ragi cair, Zhang Tai tiba-tiba menyadari. Jika dia dapat membantu memutasi atau mengembangkan ragi yang digunakan untuk membuat minuman, apakah rasa dari minuman beras tersebut akan lebih baik? Jika demikian, itu akan membantu meningkatkan penjualan minuman beras keluarga Zhang. Setelah berpikir sejenak, Zhang Tai merasa cara ini bisa dilakukan. Setidaknya, dia bisa mencobanya. Keluarga Zhang telah menggunakan metode yang sama untuk membuat minuman beras selama 2 dekade terakhir. Jadi mengapa tidak mencoba sesuatu yang baru? Tidak ada yang hilang meskipun gagal. Memikirkan hal ini, Zhang Tai menjadi bersemangat. Sebagai tanggapan, pada malam hari, dia menemukan toples kaca bersih di dapur dan diam-diam mengisinya dengan setengah botol ragi cair. Setelah itu, dia membawanya kembali ke kamarnya dan segera memasuki kastil besi hitam. Membuka opsi pengelolaan makhluk hidup dan spesies, ia memilih pengelolaan makhluk hidup dan spesies berbasis karbon dan kemudian mikroorganisme. Setelah memilih botol ragi cair itu, dia memasukkan 300 poin nilai aura, 5 poin nilai prestasi, dan 0,1 poin penyimpanan energi dasar dan memulai evolusi dan mutasi pertama untuk ragi tersebut. Kastil Besi Hitam Bab 65, Persiapan sebelum pelatihan bertahan hidup. Pada tanggal 28 Mei tahun ke-889 kalender Black Hot, penguasa kastil yang tampan dan luar biasa menggunakan 300 poin nilai aura, 5 poin nilai prestasi, dan 0,1 titik penyimpanan energi dasar pada mutasi dan evolusi sebotol ragi. Mutasi dan evolusi diperkirakan akan selesai dalam waktu 360 jam. Tuan kastil yang tampan dan luar biasa. Harap menunggu dengan sabar. Saat membaca pesan ini, Zhang Tai memperkirakan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk evolusi dan mutasi mungkin terkait dengan siklus hidup makhluk hidup. Melihat bagaimana ragi akan berevolusi dan bermutasi setelah 2 minggu, Zhang Tai memperkirakan dibutuhkan waktu sekitar 2 bulan bagi kentang untuk berevolusi dan bermutasi. Melalui upaya ini, Zhang Tai menyadari satu hal, ada batasan jumlah poin nilai aura, poin nilai prestasi, dan poin penyimpanan energi dasar yang dapat diterima oleh suatu mikroorganisme. Misalnya pada percobaan dengan setengah botol ragi cair, ketika dia menggeser 3 batang ke posisi paling kanan, jumlah nilai aura maksimum adalah 7.600 poin. Jumlah nilai pahala maksimum adalah 860 poin, dan jumlah maksimum nilai aura adalah 860 poin. Untuk penyimpanan energi dasar adalah 340 poin. Melihat angka yang sangat besar itu, Zhang Tai sangat terkejut sebelum dengan hemat memilih untuk melakukan investasi kecil yang dapat ditanggung. Setelah meninggalkan kastil besi hitam, Zhang Tai memperhatikan bahwa ayahnya sudah kembali ke rumah. Saat ini waktunya makan malam, dan makan malam hari ini sangat mewah, terdiri dari ham dan daging sapi. Selain itu, ibunya telah membuat banyak hidangan lezat yang membuat Zhang Tai ngiler. Di atas meja, ibunya terus memasukkan makanan dari piring ke dalam mangkuk Zhang Tai sementara ayahnya menguliahinya tentang topik yang berkaitan dengan pelatihan bertahan hidup. Apapun yang terjadi, ingatlah untuk tidak bertindak sendiri, terutama di malam hari. Apakah saya jelas? Zhang Tai mengangguk sambil mengunyah. Lagi pula, jangan coba-coba pamer, tambah ibunya. Bu, lihatlah tubuh langsing anakmu. Apa yang harus saya pamerkan? Zhang Tai meninggikan suaranya. Mendengar perkataannya, ayahnya menjentikkan keningnya dengan sumpit. Ibumu, tentu saja, tahu bahwa kamu tidak punya apa-apa untuk dipamerkan. Maksudnya adalah Anda harus berpikir 2 kali sebelum mengambil tindakan. Di luar sana tidak seperti di sini di mana kita berada di dalam tembok kota. Ada banyak hal di luar sana yang dapat merenggut nyawa manusia. Aku tahu, mengingat kembali bagaimana penampilan ibunya ketika dia menatap foto kakak tertuanya yang telah meninggal. Zhang Tai bersumpah bahwa dia akan selamat dan kembali dengan selamat apapun yang terjadi. Saat makan malam, seperti anak ayam yang mengangguk, Zhang Tai terus-menerus menundukkan kepalanya untuk makan nasi di bawah ceramah ibu dan ayahnya. Setelah makan malam selesai, Zhang Tai mengeluarkan 3 koin emas dari sakunya dan menarik tangan ibunya sebelum meletakkannya di tangannya. 3 lokomotif berat dan cemerlang di atas koin emas hampir membuat takut ayah dan ibunya. Bahkan adik iparnya pun membuka matanya lebar-lebar. Ayahnya menjadi ternganga ketika dia menatap 3 koin emas sebelum berbalik ke Zhang Tai. Dia bahkan mengangkat satu dan melihatnya dengan cermat. Di mana? Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Dengan wajah penuh kebanggaan, Zhang Tai menjawab, putramu, tentu saja, mendapatkannya di Iron Torrents Fighting Club. Ada banyak orang kaya di sana, jadi jika saya melayani mereka dengan baik, anak-anak kaya itu akan menghadiahi saya 1 koin emas sebagai tip. Zhang Tai tidak berbohong. Kenyataannya, seperti yang dia katakan, rekan latihan dan para pelayan biasanya mendapatkan tip di klub pertarungan duri besi. Tipnya selalu bervariasi dari beberapa koin perak hingga beberapa koin emas. Misalnya, gadis-gadis seperti Mary akan mendapat penghasilan yang sangat besar dari tip setiap bulannya. Meskipun Zhang Tai belum pernah menerima tip apapun, kebohongannya tidak akan pernah terungkap.
Bahkan klub pertarungan tidak akan bertanya kepada para tamu di lantai 6 apakah mereka telah memberi tip kepada Zhang Tai. Ini keterlaluan. Ibunya masih tidak percaya. 3 koin emas setara dengan gaji 1 musim untuk ayahnya. Bagi keluarganya, ini masih merupakan uang yang banyak. Bu, anak-anak kaya itu akan menghabiskan lebih dari 10 koin emas hanya untuk membeli sepasang sepatu kulit. Anda harus melihat harga di Bright Avenue. Apa yang tidak dihargai secara astronomis? Meski barang-barang di sana mahal bagi kami, tapi bagi orang-orang seperti mereka, itu tidak seberapa. Menurut Anda, mengapa lagi ada begitu banyak orang kaya yang berlatih di klub tarung? Putramu telah dewasa. Di masa depan, saya akan mendapat lebih banyak uang. Selama beberapa hari ke depan, saya akan berpartisipasi dalam pelatihan bertahan hidup. Selama masa ini, Anda tidak perlu mengkhawatirkan uang dan sebaiknya membeli sesuatu yang enak untuk dimakan. Sebaiknya ibu juga membelikan makanan yang lebih bergizi untuk adik ipar agar keponakan saya tumbuh dengan baik di kemudian hari. Anda juga harus menjaga diri sendiri dan menikmati manfaat yang dibawa kembali oleh putra-putra Anda. Mendengar kata-kata Zhang Tai, ayah dan ibunya akhirnya mempercayainya. Setidaknya, mereka pernah mendengar hal seperti itu tentang klub tarung. Mereka juga tahu bahwa ada banyak orang kaya yang dengan santainya menghabiskan uang sedemikian rupa sehingga rakyat jelata seperti keluarga Zhang pasti tidak akan mampu membelinya. Melihat ibunya akhirnya menerima 3 koin emas, Zhang Tai menghela nafas dalam-dalam. Mulai sekarang, dia selalu bisa memberikan tip dan meringankan beban ayah dan ibunya. Karena penjualan minuman beras menurun pada minggu ini, mereka mempunyai lebih sedikit uang untuk dibelanjakan guna meningkatkan kualitas hidup mereka. Karena itu, ibu dan ayahnya juga tidak bahagia. Ketika adik iparnya akan melahirkan seorang bayi, Zhang Tai tahu dengan jelas bahwa pengeluaran yang semakin besar akan menambah beban ayah dan ibunya. Melihat ibunya menerima uang dan senyuman di wajah mereka seolah-olah mereka telah meringankan beban, Zhang Tai juga dipenuhi kehangatan. Keesokan harinya, setiap anggota keluarga mulai sibuk melakukan persiapan untuk pelatihan bertahan hidup Zhang Tai. Toko pembuatan bir beras keluarga Zhang juga tutup pada hari itu. Kantong tidur, pelindung kulit portabel, jas hujan, helm, ketel aluminium, ikat pinggang kulit, ransel, dan sekop militer serbaguna. Semua barang dapat ditemukan di rumah karena digunakan oleh Zhang yang ketika dia berpartisipasi dalam pelatihan bertahan hidup, yang kemudian disimpan oleh ibunya. Sekarang giliran Zhang Tai untuk berpartisipasi dalam pelatihan bertahan hidup, ibunya mengeluarkannya dari kotak, memberikannya kepada Zhang Tai untuk digunakan. Banyak hal yang dibagikan antar generasi. Setelah digunakan oleh kakak laki-laki, maka adik laki-laki akan menggunakannya. Setelah adik laki-lakinya, lalu anak laki-lakinya. Mereka tidak akan pernah ditinggalkan sampai tidak dapat digunakan lagi. Meski barang-barang tersebut sudah bertahun-tahun rusak karena ibunya menyimpannya dengan baik, namun saat dikeluarkan, semuanya masih bisa digunakan. Ini juga merupakan barang umum yang dipersiapkan oleh sebagian besar keluarga di kota Black Hot untuk partisipasi anak-anak mereka dalam pelatihan bertahan hidup. Setelah menjemur kantong tidur di bawah sinar matahari sepanjang hari, ibu Zhang Tai diam-diam menyembunyikan 1 kantong nasi goreng ke dalam kantong tidur. Meski jumlah makanan yang boleh dibawa seharusnya kurang dari 5 kg, selama mereka tidak menyembunyikan terlalu banyak, para guru tidak akan peduli. Ayahnya sekali lagi memoles pelindung kulit itu dengan minyak dan mengasah sekop militer. Setelah itu, dia keluar untuk membeli 4 hingga 5 kg biskuit padat dan 1 kg dendeng untuk Zhang Tai. Kakak iparnya buru-buru menyesuaikan bantalan empuk di dalam helm agar sesuai dengan ukuran kepala Zhang Tai. Ia kemudian membersihkan ketel dan menyiapkan 1 set pakaian bersih dan tas menjahit untuk Zhang Tai. Setelah seharian sibuk bekerja, mereka akhirnya mempersiapkan semua kebutuhan untuk keikutsertaan Zhang Tai dalam pelatihan bertahan hidup. Perjamuan terakhir di rumah sebelum pelatihan bertahan hidup juga kaya. Ayah dan ibu Zhang Tai menjadi khawatir sekaligus sedih. Kecuali ibunya, yang berulang kali memperingatkannya, kata-kata yang diucapkan di meja lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Zhang Tai juga agak sedih. Pelatihan bertahan hidup merupakan ujian terhadap kemampuan orang dewasa untuk bertahan hidup dan juga merupakan awal dari apa yang akan terjadi ketika dia berjuang untuk bertahan hidup. Di awal makan malam, semuanya berjalan lancar. Namun, saat makan malam berlangsung, air mata ibunya mulai menetes ke mangkuknya saat dia berbicara dengannya. Melihat itu, Zhang Tai juga merasa sedih untuk makan. Bu, percayalah padaku, saya akan baik-baik saja. Zhang Tai harus menghibur ibunya. Meski tak tahu bagaimana perasaan ibunya saat menyiapkan perlengkapan keberangkatan putranya. Namun air mata ibunya langsung menggugah kesedihan seluruh keluarga yang selama ini ditindas dan disembunyikan. Sebagai putra bungsu, Zhang Tai akan segera meninggalkan kota Black Hot. Melihat ibu Zhang Tai menangis, mata ayahnya juga memerah, begitu pula mata Zhang Tai. Perjamuan terakhir berakhir dengan cara ini. Saat senja tiba, Zhang Tai keluar.
Setelah melewati beberapa jalan, Zhang Tai akhirnya tiba di luar kantor pos dekat alun-alun paling ramai di pusat kota Black Hot. Dia melihat sekeliling dan memastikan tidak ada yang memperhatikannya. Dia kemudian memasukkan sebuah amplop ke dalam kotak surat di luar kantor pos sebelum kembali ke rumah seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Amplop itu sebelumnya dibawa kembali oleh kakak laki-lakinya dan merupakan salah satu kebutuhan hidup yang diberikan kepada pasukan penjaga kota-kota Black Hot. Sebagai seorang tentara, kakak laki-lakinya akan menerima 2 amplop eksklusif setiap bulan, yang dapat dikirim tanpa ditempel perangko. Dulu, kakak laki-lakinya membawa kembali beberapa amplop, sedangkan kelebihannya dijual ke pasar gelap, yang merupakan salah satu yang paling laris. Amplop itu berisi sampul kepala pencuri syal merah dan sebuah surat yang ditulis Zhang Tai dengan huruf cetak standar. Surat tersebut akan langsung dikirim ke kantor pusat CISF kota Black Hot. Di surat itu hanya ada satu baris, pencuri syal merah berkolusi dengan kelompok bisnis New Moon untuk menyerang kota Black Hot. Bagi Zhang Tai, ini sudah menjadi hal maksimal yang bisa dia lakukan. Dalam konspirasi ini, apakah itu pencuri syal merah atau kelompok bisnis New Moon, mereka berdua adalah monster bagi Zhang Tai dan keluarga Zhang. Untuk terlibat dalam perang berskala besar, dia akan diinjak-injak sampai mati seperti semut yang terlibat dalam pertarungan antar kawanan gajah. Belum lagi, masih ada sosok yang lebih menakutkan di balik kedua kekuatan tersebut, yang oleh Sned dan Huck disebut sebagai Tuan. Kata Tuan yang secara tidak sengaja keluar dari mulut Sned dan Huck telah menyebabkan Zhang Tai merasakan hawa dingin di hatinya. Zhang Tai harus meninggalkan ide keberuntungannya untuk menggunakan acara ini demi mencari keuntungan maksimal. Kastil Besi Hitam Bab 66, Tuhan dan Peristiwa Besar. Di zaman ini, Tuhan bukanlah sesuatu yang bisa disapa dengan santai. Setidaknya, tidak ada seorang pun di kota Black Hot dan bahkan Aliansi Andaman yang memenuhi syarat untuk dipanggil seperti itu. Bahkan Presiden Parlemen Aliansi Andaman, pemilik kota Andaman dan kepala keluarga Andaman, orang terkaya dan paling istimewa di Aliansi Andaman. Orang yang menggunakan nama keluarga mereka sebagai nama aliansi, bisa hanya disebut yang mulia dan bukan Tuan. Sebenarnya Zhang Tai tidak berani terlibat dalam acara ini. Namun karena rasa jijiknya terhadap pencuri syal merah dan komitmennya terhadap kota setelah 8 tahun wajib belajar, dia akhirnya memilih untuk mengirimkan peringatan kepada penguasa kota ini. Itu adalah hal terbaik yang bisa dia lakukan. Adapun apakah surat itu akan menimbulkan keributan atau dibuang ke tempat sampah, Zhang Tai tidak berpikir itu menjadi urusannya lagi. Dalam skenario terburuk, kota tersebut akan mengganti penguasanya. Pencuri syal merah hanyalah alat yang digunakan oleh tokoh besar, mereka tidak akan menjadi penguasa kota. Tokoh kecil lebih baik mengurus urusan mereka sendiri. Bagi Zhang Tai, dia merasa bahwa yang paling dia khawatirkan adalah pelatihan bertahan hidup yang dimulai besok. Hal-hal lain bukanlah masalah besar. Malam yang damai segera berlalu. Ketika dia bangun keesokan paginya, dia mengetahui bahwa ibu dan ayahnya sudah bangun. Mata ibu menjadi sedikit merah dan bengkak. Dia sudah lama menyiapkan sarapan lezat untuk Zhang Tai sementara ayahnya memeriksa barang-barangnya berulang kali. Makan lebih. Hanya setelah makan kamu akan memiliki cukup kekuatan untuk menyelesaikan perjalanan jauh. Dengan kepala menunduk sepanjang waktu, Zhang Tai mencuci wajahnya, menggosok gigi, dan sarapan. Merasa tertekan, dia mengenakan baju besi pelindung, mengencangkan ikat pinggangnya, dan membawa kopernya yang berisi sekop militer terlipat di dalamnya dengan bantuan ayah dan ibunya. Mengenakan helm, dia menggantungkan pedang pemberian ayahnya di satu sisi pinggangnya bersama dengan ketel dan menggantungkan ujung tombaknya di sisi lain. Selain itu, belati yang dihadiahkan oleh kakak laki-lakinya juga dipasang di ikat pinggangnya. Sambil berdiri, Zhang Tai mengguncangnya 2 kali untuk memastikan semuanya telah dipersiapkan dengan baik. Meski membawa barang seberat lebih dari 20 kg, Zhang Tai masih bisa bergerak bebas. Sambil memaksakan senyum, dia berkata, "Ayah, ibu, tidak apa-apa. Aku akan pergi sekarang. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku, aku akan baik-baik saja." "Guo, tunggu." Sebelum Zhang Tai pergi, ibunya menghentikannya. Dengan air mata berlinang, ibunya membantunya mengatur kembali sabuk kulit dan kopernya. Sambil menarik ujung pakaian Zhang Tai, dia berkata dengan suara rendah, "Jika bisa, ingatlah untuk segera kembali. Jangan mencoba untuk pamer." "Aku mengerti, Bu." Zhang Tai merasa seperti dia akan menangis. Jika dia tidak segera pergi, dia akan kehilangan muka di depan ibu dan ayahnya. Sambil menarik napas dalam-dalam, Zhang Tai dengan paksa memeluk ibu dan ayahnya. Dia kemudian menundukkan kepalanya dan berbalik. Sambil membuka pintu, dia melangkah keluar rumah tempat dia menerima kehangatan selama 15 tahun terakhir. Saat dia menutup pintu, Zhang Tai mendengar suara ibunya menangis. Di luar masih gelap karena beberapa bintang tergantung di langit. Setelah menyeka air matanya, Zhang Tai melangkah menuju sekolah. Sekitar 100 meter jauhnya, Zhang Tai tiba-tiba merasakan sesuatu. Sambil menoleh, Zhang Tai melihat ibu dan ayahnya, bergandengan tangan, mengawasinya di bawah sinar matahari pagi.
Sambil melambaikan tangannya pada mereka, Zhang Tai tidak bisa menahan tangisnya. Pada dini hari ini, pemandangan seperti itu dapat dilihat di seluruh kota Black Hot, seorang anak laki-laki yang akan segera mencapai usia dewasa dan harus berpisah dari rumah, meninggalkan rumah dengan membawa barang bawaan di punggungnya dan sebuah senjata di tangan, dan yang mengantarnya pergi adalah orang tuanya yang berdiri di ambang pintu sambil menangis. Tanpa perlindungan tembok kota, mereka sendiri akan menghadapi banyak kesulitan dan tantangan di zaman ini. Setiap tahun, di kota Black Hot, ada remaja yang tidak akan pernah bisa pulang ke rumah lagi. Bagi sebagian orang, ini adalah kepergian yang berarti hidup dan mati. Dalam perjalanan, Zhang Tai bertemu dengan banyak remaja seperti dia yang sedang berjalan menuju sekolah sambil membawa barang bawaan di punggung dan senjata di tangan. Ketika Zhang Tai tiba di sekolah, dia menemukan lebih dari separuh siswa telah tiba dan sedang beristirahat di tempat latihan. Rencananya, mereka akan berangkat pada pukul 7.30, sehingga banyak siswa yang horny sudah bersiap dan sudah tiba di tempat latihan sebelum pukul 7. Selain bagasi berseragam, masing-masing dilengkapi dengan berbagai perlengkapan. Dengan ributnya, para siswa yang bersemangat itu dibentuk menjadi banyak kelompok kecil sesuai dengan tempat latihan yang biasa di tempat latihan. Mendengar suara itu, Zhang Tai tidak lagi merasa sedih. Saat dia tiba, Zhang Tai melihat Baghdad dan Sarwin, yang datang lebih awal darinya. Melihat kapak besar yang tergantung di bahu Baghdad, Zhang Tai kemudian melirik pedangnya sendiri. Dia sangat terkejut dengan perbedaannya, hingga tidak bisa berkata-kata. Di tempat latihan, gaya Baghdad benar-benar maskulin dan menarik perhatian. Dengan hanya pelindung bahu setengah tubuh di tubuh bagian atasnya yang telanjang, otot-otot di bawah kulit gelapnya terlihat. Armor itu hanya digunakan untuk melindungi bahu kanan dan jantungnya, dan sebuah kapak mengkilap dengan berat setidaknya 30 kg digantung di armor bahunya, memberikan penampilan yang cukup keren. Sebaliknya, seperti Zhang Tai, Sarwin tampak jauh lebih biasa, koper, pelindung kulit, ikat pinggang, ketel, dan pedang. Zhang Tai merasa ada yang tidak beres dengan peralatan Sarwin, karena peralatan tersebut sudah terlalu tua dan sudah sangat usang. Ambil contoh pedang pendek Sarwin, sarungnya menunjukkan tanda-tanda retakan dan pedang di dalamnya bahkan bisa terlihat. Selain itu, pelindung kulit itu jelas lebih kecil dari sosok Sarwin, dan untuk ketel aluminium, Zhang Tai bersumpah bahwa dia belum pernah melihat ketel militer berlapis seperti ini sebelumnya. Meski dia tahu keluarga Sarwin miskin, dia tetap tidak bisa mempercayai matanya. Itu terlalu berlebihan. Zhang Tai sudah mengutuk ayah Sarwin puluhan kali di dalam hati. Berdiri di samping Baghdad, Sarwin merasa malu saat dia menundukkan kepala dan membersihkan kuku jarinya. Pada saat yang sama, Baghdad mengumpat dengan kesal. Ayahmu keterlaluan. Bagaimana dia bisa memberimu perlengkapan jelek seperti itu? Mengingat uang yang Anda hasilkan untuk keluarga Anda selama beberapa tahun terakhir. Anda sudah bisa mendapatkan apa yang Anda butuhkan. Lihatlah apa yang disebut pedang. Itu sudah sangat berkarat. Itu hanya mengkilat karena telah dipoles pada penggiling pisau sehingga mengorbankan ketebalan dan panjangnya. Itu tidak akan berfungsi dengan baik karena bilah dan badan pedangnya telah digiling terlalu tipis. Ini terlalu banyak. Saat kami kembali, kami harus pergi ke rumahmu dan memberinya pelajaran. Lupakan, saya masih mempunyai beberapa adik laki-laki, jadi ayah saya mungkin tidak bisa menabung terlalu banyak uang untuk saya. Sudah memiliki ini, aku sudah puas. Sarwin menjelaskan dengan lemah, terlihat sedih dan sedih. Melihat suasana hati Sarwin yang sedih, Zhang Tai dengan murung berjalan ke arahnya. Dia tidak berkata apa-apa saat dia langsung mencabut pedang dari pinggang Sarwin. Melihat pedang itu, Zhang Tai langsung dipenuhi amarah. Benar sekali seperti yang dikatakan Baghdad. Bisakah kamu benar-benar menyebut ini pedang sialan? Itu hanyalah lembaran besi tipis. Saat memegangnya, Zhang Tai merasa itu sangat tidak stabil. Lubang-lubang seukuran beras terlihat di mana-mana pada bilahnya karena sangat berkarat. Setelah digiling, meski terlihat agak mengkilat, namun menjadi jauh lebih tipis dari sebelumnya, terutama karena sudah sangat berkarat. Tangan Zhang Tai terasa sangat ringan. Seseorang harus menebas dengan cepat dan ganas bahkan untuk membunuh seekor ayam, apalagi makhluk hidup berbahaya di luar tembok kota. Zhang Tai segera melepaskan pedangnya dan memberikannya pada Sarwin. Ambil punyaku. Tidak perlu, tidak perlu. Saya bisa menggunakan ini. Sarwin buru-buru menolaknya, berniat mengambil pedangnya. Tanpa berkata apa-apa, Zhang Tai melemparkan pedang Sarwin ke tanah, dan langsung mematahkannya menjadi dua bagian. Melihat dua buah pedangnya yang patah, wajah Sarwin menjadi pucat. Tidak berkata apa-apa lagi, dia menggigit bibirnya sendiri dengan erat dan terlihat semakin sedih. Zhang Tai menepuk bahu Sarwin dan belati di pinggangnya. Percayalah, gunakan saja milikku. Saya masih memiliki belati. Selain itu, saya juga mempunyai kepala tombak. Begitu saya menemukan tongkat kayu dan memasangkannya, saya akan memiliki tombak yang lengkap. Dengan tombak dan belatiku, kami 7 bersaudara pasti akan berhasil dalam pelatihan bertahan hidup ini. Sarwin akhirnya mengangguk.
Tanpa mengetahui apa yang dilihatnya, matanya melebar melihat sesuatu di belakang Zhang Tai. Mendengar kekacauan di belakangnya, Zhang Tai berbalik dan melihat Fatih Barli berjalan ke arah mereka dengan membawa barang bawaan besar di punggungnya seperti kura-kura. Koper besar dan perlengkapannya menyebabkan keributan. Dibandingkan dengan peralatan Sarwin yang buruk, peralatan Fatih Barli adalah definisi dari orang kaya baru. Kastil Besi Hitam Bab 67 memulai. Setiap sarjana membuka barang bawaannya dan meletakkannya di depan kaki mereka, menunggu pemeriksaan dari pelatih dan Kapten Kerlin. Selain 5 kilogram makanan, beberapa mahasiswa juga menyembunyikannya di bagasi mereka. Menggunakan Zhang Tai sebagai contoh, ibunya telah menyiapkan nasi goreng untuknya dan menyembunyikannya di lapisan dalam kopernya. Jika tidak terlalu berlebihan, para pelatih dan guru tidak akan menghukum mereka karenanya. Tentu saja, jika seseorang membawa terlalu banyak makanan, maka kelebihan makanan tersebut harus diserahkan, dan pada saat yang sama, pelatih atau guru di depannya akan menatapnya dengan tegas. Jika hal seperti itu terjadi, mungkin tidak ada gunanya membawa makanan sebanyak itu. Berdasarkan pengalaman para pendahulu mereka, semua siswa yang bersemangat memahami intinya, mereka tidak boleh diam-diam membawa lebih dari 1 kilogram makanan, yang pada dasarnya setara dengan makanan untuk 1 hari. Jika ada yang melebihi jumlah tersebut, maka akan dihukum. Segera setelah barang bawaan mereka diperiksa, Kapten Kerlin mengirimkan perintahnya, berangkat. Mendengar perintahnya, para siswa yang bersemangat itu memanggul barang bawaan mereka dan berjalan keluar sekolah dalam barisan di kelas masing-masing menuju gerbang barat kota Black Hawk. Baru setelah mereka keluar dari gerbang sekolah, barulah siswa dari kelas bawah tiba di sekolah. Dengan tatapan mata yang rumit, mereka berdiri di kedua sisi gerbang sekolah saat mereka melihat para mahasiswa yang dilengkapi dengan senjata. Bagi anak-anak dari keluarga biasa di kota Black Hawk, tidak satu pun dari mereka yang bisa menghindari partisipasi dalam pelatihan bertahan hidup. Itu adalah takdir mereka, dan itu adalah takdir semua orang di zaman ini. Agar manusia dapat memperluas wilayah kehidupannya, mereka mengandalkan pengiriman pemuda dari gerbang sekolah setiap tahun meskipun faktanya ada beberapa yang akan kehilangan nyawa. Adik-adik bekerja keras. Tahun depan, giliranmu. Beberapa pria di depan berteriak keras. Sayangnya, hanya sedikit orang yang merespon, karena perkataannya membuat mereka tertekan. Sambil tetap diam, Zhang Tai melanjutkan perjalanan bersama yang lainnya. Dibandingkan saat pertama kali tiba di sekolah, barang bawaannya menjadi lebih berat. Perubahan paling kentara adalah pot hitam yang menutupi kopernya. Semua anggota Hit Plain Brotherhood memikul lebih banyak barang daripada saat mereka tiba di sekolah. Segala sesuatu tambahan yang mereka bawa adalah sesuatu yang dibawakan oleh Fatih Barli. Mengenai panci besar, Fatih Barli hanya punya satu alasan, jika mereka bisa minum sup. Mereka akan punya sepertiga lebih banyak pilihan makanan, dan mereka juga bisa mengurangi konsumsi makanan sebanyak 1/4 sambil bisa memulihkan fisik mereka sedikit lebih cepat. Alasan yang diberikan Fatih Barli adalah meyakinkan dan persuasif, sehingga Zhang Tai menggelengkan kepalanya dan membawa panci hitam yang sangat besar itu beserta barang bawaannya. Sejak pagi, dia membawa pot hitam itu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, mungkin karena tahayul di negara-negara Timur satu, Zhang Tai samar-samar merasa bahwa dia akan menemui masalah selama pelatihan bertahan hidup ini. Sebelum dia pergi, dia melihat tatapan tajam dari Sharon, yang berdiri di samping Gleis. Memikirkan bagaimana sikap kelompok Gleis yang rendah hati akhir-akhir ini, Zhang Tai merasa seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi padanya. Padahal, mereka sebenarnya tidak perlu membawa periuk, jika mereka ingin minum sup, mereka cukup menggunakan helm atau wadah makanan sendiri, hal yang dilakukan kebanyakan orang. Zhang Tai juga menyarankan hal ini. Namun, Fatih Barli memberinya senyuman misterius ketika dia memberitahu Zhang Tai bahwa dia akan mengetahui keuntungan dari pot tersebut ketika mereka tiba. Oleh karena itu, Zhang Tai berangkat dengan pot hitam besar di punggungnya. Itu adalah panci yang sangat besar, bahkan Kapten Kerlin melihatnya beberapa kali. Namun, panci hitam itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan mesin pembunuh yang dikenal sebagai gerbang besi T-21, sebuah panah ringan berbasis katrol rumit yang digunakan oleh para profesional. Yang digantung di bahu Douk. Meskipun lebih ringan dari busur panah lainnya, panjangnya 1 meter dan berat 30 kg sebelum diisi dengan anak panah. Karena semua bagian penting dari gerbang besi T-21 terbuat dari paduan khusus, itu tampak seperti layang-layang baja besar di punggung Douk, membuatnya sangat menarik perhatian. Sambil membawa gerbang besi T-21 yang tidak terlalu berat di bahunya, Douk mengeluarkan aura arogan, menyebabkan mata Baghdad berubah menjadi hijau karena iri. Gerbang besi juga dibawakan oleh Fatih. Dibandingkan dengan perlakuan menyedihkan yang dialami Sarwin, ayah Barli benar-benar membayar jumlah yang sangat mahal untuk pelatihan bertahan hidup. Dari apa yang diketahui Zhang Tai, sebuah Iron Gate T-21 bernilai setidaknya 15 koin emas karena harus dibuat dari paduan khusus berperforma tinggi. Tidak mungkin memproduksi panah otomatis di kota Black Hawk,
hanya kalur dari aliansi Andaman, yang dikenal sebagai kota mesin, yang mampu memproduksi serangkaian senjata jarak jauh milik gerbang besi. Sementara Doup membawa gerbang besi T-21, Sarwin dan Leit membawa 2 wadah panah. Setiap wadah panah silang berisi 80 panah penusuk lapis baja standar dan 2 klip-klip. Selain itu, Baghdad juga membantu Fatih membawa tombak baja yang bisa dirakit, sedangkan Hista membawa tas outdoor profesional untuk Fatih. Zhang Tai benar-benar tidak bisa berkata-kata tentang Barley, karena masih banyak hal yang terjadi padanya. Kali ini, Zhang Tai tahu dengan jelas betapa takutnya Fatih Barley terhadap kematian. Ketika mereka berangkat sekolah, sinar pagi pertama menyinari kota Black Hawk. Berjalan di jalanan, langkah kaki yang rapi menggugah perhatian semua orang yang lewat. Melihat para pemuda ini meninggalkan kota, beberapa wanita paruh baya yang baik hati berhenti berjalan dan mulai berdoa dengan tangan terkepal. Selain itu, para pendeta dan pendeta dari gereja Brilliance God telah lama bersiap untuk menyemprotkan air suci ke setiap siswa yang di pinggir jalan. Anak-anak Tuhan akan memberkatimu. Gunakan parang dan tombakmu untuk menghadapi binatang buas di luar tembok kota. Pergi dan pancarkan sinar kemuliaan umat manusia di tempat-tempat terpencil itu. Orang-orang yang beriman kepada Tuhan pasti akan kembali dengan selamat, teriak biarawati berperut besar itu. Pakaian dan wajah Zhang Tai juga telah disemprot dengan beberapa tetesan. Dewa kecemerlangan disembah oleh dinasti matahari, sebuah negara yang telah menyatukan negara dan gereja. Sekolah Dewa Kecemerlangan mencakup setiap sudut dan celah di negara itu. Dikatakan bahwa semua pejabat pemerintah di negara itu diambil alih oleh para pendeta. Pada dinasti matahari, pejabat pemerintah memiliki kekuasaan berdaulat. Namun, mereka tidak menyebut diri mereka sebagai pejabat pemerintah dan bahkan melarang orang lain menyebut mereka seperti itu. Sebaliknya, mereka lebih suka disebut sebagai hamba yang paling bertakwa. Dalam kata-kata Barley, mereka hanyalah sekelompok yang ingin mendirikan lengkungan peringatan untuk diri mereka sendiri. Pendeta itu jelas terobsesi dengan alkohol dan wanita. Para biarawati muda di sampingnya tidak perawan. Melewati bajingan yang sedang menyemprotkan air suci, Hista, pria cabul itu merendahkan suaranya dan berkata pada Zhang Tai, melihat sorot mata dan alis para biarawati itu, aku tahu kalau kedua biarawati itu baru saja bercinta dengan seseorang. 1 jam yang lalu dan masih terpesona sampai sekarang. Bajingan, apa mereka benar-benar mengira kita masih perawan? Kamu bahkan bisa melihat ini? Zhang Tai benar-benar terkejut. Tentu saja. Jika Anda menghabiskan waktu sebanyak yang saya miliki untuk wanita, Anda juga dapat dengan mudah mengetahui apakah mereka baru saja bercinta melalui penampilan, pengecapan, penciuman, dan sentuhan. Jangankan matanya, aku bahkan bisa mengetahuinya hanya dengan lidahku, jawab Hista ramah. Bagaimana kamu mengidentifikasinya dengan lidah? Zhang Tai ragu. Kalau sudah menciumnya, pasti kamu akan mendapati bahwa wanita yang pernah bercinta selalu mempunyai ujung lidah yang dingin, jawab Hista yakin. Mendengar kata-kata Hista, Zhang Tai langsung menjadi merendahkan diri dan tidak bisa berkata-kata. Zhang Tai dan siswa-siswa T lainnya berjalan melintasi separuh kota Black Hawk. Dalam perjalanan, mereka sempat bertemu dengan beberapa rombongan dari sekolah lain. Setelah beberapa salam, mereka akan menuju ke tujuan masing-masing. Ada lebih dari 10.000 mahasiswa sarjana di kota Black Hawk. Tentu saja, tidak semua dari mereka akan pergi ke Wild Wolf Valley untuk pelatihan bertahan hidup. Sebaliknya, mereka akan menyebar ke area yang berjarak 50-80 km dari kota Black Hawk. Setelah dilakukan pemeriksaan khusus, tingkat kesulitan pada area yang digunakan untuk latihan bertahan hidup tidak terlalu bervariasi. Sehingga setiap tahun perwakilan sekolah akan memilih tempat latihan bertahan hidup dengan cara mengundi. Tahun ini, Sekolah Menengah Putra Nasional ke-7 menggambar lembah serigala liar, yang tidak terlalu buruk atau terlalu bagus. Secara umum, semakin dekat jaraknya dengan kota Black Hawk, maka bahayanya akan semakin berkurang. Karena Wild Wolf Valley berjarak 70 km dari kota Black Hawk, maka tempat itu tidak terlalu berbahaya dan juga tidak terlalu aman. Ketika Zhang Tai dan timnya melewati alun-alun kota, Zhang Tai melihat ke kotak surat itu untuk terakhir kalinya sebelum memaksa dirinya untuk melupakannya. 20 menit kemudian, pada pukul 8, tim tiba di gerbang barat kota Black Hawk dan segera meninggalkan kota Black Hawk melalui gerbang tersebut. Saat melewati gerbang kota yang remang-remang, Zhang Tai benar-benar merasa seperti sedang menelusuri sarang tikus, di dalam terowongan gerbang yang membentang sepanjang 50 meter, sangat redup sehingga lampu harus dinyalakan di dalam pada siang hari. Meninggalkan kota Black Hawk, para siswa yang itu benar-benar dikejutkan oleh pegunungan Black Hawk yang megah yang berputar seperti naga besar di depan mata mereka. Adegan itu membuat mereka terengah-engah. Rata-rata gunung tersebut tingginya lebih dari 10.000 meter, dan di puncak gunung terdapat garis putih salju. Beberapa bayangan besar elang yang melayang di langit membuat mereka merasa sedih. Satu membawa periuk hitam berarti memikul kesalahan orang lain. 2 anak panah harus dimasukkan ke dalam klip sebelum ditembakkan.
3 Memorial Archway adalah simbol perilaku rendah hati dan popularitas yang baik. Kastil Besi Hitam Bab 68, awal dari pelatihan bertahan hidup. Wild Wolf Valley hanya berjarak sekitar 70 km sebelah barat kota Black Hawk. Jika mereka tidak membawa apa-apa, tidak akan sulit bagi Zhang Tai dan siswa sekolah menengah pria nasional ke-7 lainnya untuk tiba di sana pada siang hari, meskipun mereka harus mengeluarkan sedikit usaha. Namun, karena masing-masing dari mereka membawa puluhan kilogram barang bawaan di punggung mereka, tidak diragukan lagi ini merupakan perjuangan besar bagi semua orang. Pemandangan di luar tembok kota benar-benar berbeda dengan pemandangan di dalam tembok. Dalam jarak 10 km dari tembok kota, mereka dapat melihat petak-petak lahan pertanian dan para petani yang bekerja di ladang. Ada menara pengawas yang dipasang pada jarak tertentu antara satu sama lain. Menara pengawas ini memiliki dua fungsi, fungsi pertama untuk mengirimkan peringatan. Dan fungsi kedua adalah memberikan perlindungan bagi para petani jika mereka diserang makhluk hidup berbahaya kapan saja. 1 kilometer dari kota, mereka melewati kota pertanian pertama. Dibandingkan dengan tembok kota yang tingginya sekitar 30 meter di kota Black Hawk, tembok di kota pertanian itu hanya tingginya sekitar 5 meter. Kelihatannya sangat mudah untuk dihancurkan, karena ketinggian 5 meter bukanlah penghalang bagi banyak binatang ajaib dan makhluk hidup berbahaya. Kota kecil itu luasnya kurang dari 1 kilometer persegi, karena lahan pertanian berada di luar tembok. Pada siang hari, banyak petani yang bekerja di ladang. Melihat para siswa tersebut, banyak dari mereka yang menghentikan pekerjaannya. Asal sekolah, seorang paman berusia sekitar 30 tahun berdiri di ladang gandum bertanya. Sekolah Menengah Putra Nasional ke-7, seseorang menjawab. Saya lulus dari Sekolah Menengah Putra Nasional ke-10. Teman-teman, bunuh lebih banyak binatang buas untuk kami. Akhir-akhir ini, ada semakin banyak binatang iblis di luar tembok kota. Kami akan, kembalilah hidup-hidup, ingatlah untuk tidak buang air besar di hutan, teriak petani itu. Apa? Jangan biarkan pantatmu terbuka ke udara. Benar-benar orang gila. Mendengar perkataan petani itu, para siswa mengumpat sambil mengejar tim. Melihat petani itu, yang kulitnya menjadi hitam di bawah sinar matahari, Zhang Tai tergerak dan mengingat kata-katanya. Semakin jauh jarak kota dan desa dari kota Black Hawk, maka ukurannya akan semakin kecil dan temboknya pun semakin rendah. Akhirnya, ketika mereka sudah berada 10 km dari kota Black Hawk, mereka melihat kota terakhir yang hanya dikelilingi pagar kayu yang tingginya sekitar 3 meter. Saat mereka melewati kota ini, mereka tiba-tiba mendengar bunyi lonceng yang terus-menerus terdengar dari menara pengawas kayu di lapangan di luar kota. Mendengar bunyi bel, para petani buru-buru menjatuhkan peralatan mereka dan berlari ke dalam kota. Pada saat yang sama, tim yang terdiri dari orang-orang bersenjata lengkap yang menunggangi kuda bergegas keluar. Pertahankan posisimu, Kapten Kerlin berteriak sambil langsung berlari keluar dengan tombak di tangannya seperti kuda perang yang berlari kencang. Baru pada saat itulah para siswa dari sekolah menengah pria ke-7 menyadari betapa kuatnya Kapten Kerlin. Ya Tuhan, kecepatan Kapten Kerlin setidaknya 20 meter per detik. Teriak semua siswa yang sambil terus menatap Kapten Kerlin. Hanya beberapa napas yang berlalu, namun Kapten Kerlin sudah berada 100 meter dari grup. Segera, mereka melihat totem besar kalajengking berdarah muncul dari belakang Kapten Kerlin. Pertempuran Ki, itu adalah Battle Ki Kapten Kerlin. Kapten Kerlin adalah petarung kalajengking berdarah. Teriak para siswa yang lebih bersemangat. Di saat yang sama, Kapten Kerlin melompat langsung dari tanah seperti elang sambil melemparkan tombaknya seperti sambaran petir. Sikap heroik Kapten Kerlin membuat semua orang terpesona. Bahkan bertahun-tahun kemudian, Zhang Tai masih dapat mengingat pria yang terbang seperti elang di udara sambil melemparkan tombaknya. Saat tombak itu dilempar, suara nyaring angin bertiup dari jauh bersamaan dengan jeritan menyedihkan dari seekor binatang. Setelah itu, semuanya kembali normal. Kelompok itu kemudian melanjutkan perjalanannya lagi. Setelah berjalan 200 meter, semua siswa yang dapat melihat hasil tombak Kapten Kerlin, makhluk ajaib bermutasi elf 5, macan tutul berwarna-warni. Yang panjangnya hampir 2 meter tanpa termasuk ekornya dipaku di salah satu sisi jalan oleh tombak ketika telah keluar dari hutan. Sekitar 3 kaki tombak telah masuk ke dalam tanah, berarti separuhnya terkubur. Kapten Kerlin mengucapkan beberapa patah kata kepada para prajurit yang bergegas keluar kota, lalu dia berbalik dan mencabut tombak dari binatang ajaib itu. Setelah itu, dia memimpin siswa-siswa yang bersemangat itu kembali. Ketika Kapten Kerlin kembali ke grup setelah membunuh binatang ajaib itu, dia telah menjadi pahlawan di hati setiap siswa yang bersemangat. Betapapun buruknya pria bermata satu itu di sekolah, dia benar-benar membuat orang-orang di luar tembok kota merasa tenang. Dengan tubuh dan darahnya, macan tutul berwarna-warni itu mengingatkan orang yang lewat bahwa ini hanyalah permulaan. Apakah kalian mendengar suara melengking dari udara saat Kapten Kerlin melemparkan tombaknya? Baghdad bertanya kepada anggota Hit Plain Brotherhood lainnya. Zhang Tai dan yang lainnya mengangguk.
Tidak sial, siapapun bisa mendengarnya? Fatih Barli menjawab dengan lemah. Aku tidak pernah menyangka pria bermata satu itu sekuat itu. Kalian tidak mengerti maksudku. Baghdad menggaruk wajahnya, karena dia tidak tahu bagaimana mengungkapkan pikirannya. Maksudku, apa alasan suara jeritan itu? Sangat bagus, sangat kuat. Douk menjawab dengan bodoh yang langsung membuatnya mendapat tatapan menghina dari Baghdad. Apakah maksudmu serangan itu spesial? Leit memutar matanya saat dia bertanya. Tentu saja, menurutku serangan itu adalah ledakan sonik. Apa yang Anda maksud dengan ledakan sonik? Sarwin bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya pernah mendengar tentang sonic boom di klub tarung. Artinya serangan para petarung hebat itu bisa mencapai kecepatan lebih cepat dari 340 meter per detik, yaitu kecepatan transmisi suara. Begitu mereka mencapai kecepatan itu, mereka akan menghancurkan penghalang tak kasat mata yang disebut penghalang suara. Setelah itu, suara jeritan keras dari udara terdengar. Ini disebut sonic boom, simbol petarung hebat. Maksudmu? Barli menatap Baghdad dengan tatapan takjub. Benar, saya merasa saat tombak itu lepas dari tangan Kapten Kerlin, kecepatan tombaknya sudah lebih dari 340 meter per detik. Kami mendengar suara jeritan udara yang pecah ketika bergerak lebih cepat dari kecepatan transmisi suara. Sambil menjelaskan, Baghdad dengan tatapan kagum memandangi bayangan besar pria bermata satu yang berdiri di garis depan tim. Kapten Kerlin benar-benar orang yang sangat kuat. Apakah sulit mencapai kecepatan suara? Zhang Tai bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, sangat sulit. Baghdad menganggukkan kepalanya. Saya pernah mendengar bahwa ada pemanah kuat yang mampu menggunakan busur perang super berat yang dapat menembakkan anak panah dengan kecepatan yang lebih cepat dari kecepatan suara. Tetapi, terdapat kurang dari 50 orang seperti itu di seluruh kota Black Hawk. Siapapun yang bisa mencapai kecepatan suara dengan menggunakan busur tempur super berat akan langsung dianugerahi pangkat Letnan 2 dan bisa menikmati perlakuannya masing-masing. Militer kota Black Hawk telah lama bermimpi untuk membangun Sonic Boomatics yang menggunakan busur tempur super berat untuk melancarkan serangan jarak jauh bersama dengan 3 matriks pikemen teratas. Namun sayangnya, hal tersebut gagal bahkan setelah bertahun-tahun. Dari sini, Anda seharusnya bisa mengetahui betapa berharganya keterampilan ini. Sebelumnya, Kapten Kerlin mampu mencapai ini dengan melemparkan tombaknya, yang bahkan lebih sulit daripada menggunakan busur tempur. Mendengar penjelasan Baghdad, semua orang memahami betapa berharganya keterampilan Sonic Boom karena mereka mengidolakan Kapten Kerlin. Setelah para siswa yang bersemangat dari Sekolah Menengah Putra Nasional ke-7 itu berjalan sekitar 30 km, mereka akhirnya tiba di tempat peristirahatan mereka sambil terengah-engah. Merasa seperti kura-kura dengan barang bawaan di punggung mereka. Mereka berada di stasiun kereta api paling barat di dekat tambang besi Glang di barat laut kota Black Hawk. Lewati stasiun kereta api tersebut, rel secara bertahap akan memanjang menuju tambang besi Glang di utara. Kereta api yang berangkat antara kota Black Hawk dan tambang besi Glang bertanggung jawab atas pengangkutan barang dan juga perjalanan antara kedua lokasi tersebut. Karena biji besi dari tambang mendukung kemakmuran kota Black Hawk, kereta api akan mengangkutnya ke pabrik pembuatan baja di kota Black Hawk setiap hari. Tambang besi Glang, yang mengandung lebih dari 6 miliar ton biji besi, merupakan tambang besi terbesar di Aliansi Andaman dan bahkan menduduki peringkat ketiga di seluruh koridor klan manusia Black Sun. Setengah dari kota Black Hawk didirikan oleh tambang besi super ini. Beristirahat di dekat stasiun kereta api, Zhang Tai dan yang lainnya melihat teman mereka, para siswa dari Sekolah Menengah Pria Nasional kedua, tiba 20 menit kemudian. Menyusul mereka, yang berikutnya datang adalah SMP Putri Nasional keempat dan SMP Putri Nasional ke-11. Melihat siswa perempuan yang menawan, semua siswa laki-laki yang berubah menjadi batu saat mereka meneteskan air liur. Kastil Besi Hitam Bab 69, hal yang menjijikkan dan mengerikan. Zhang Tai juga tertarik dengan para siswi itu saat mereka keluar dari stasiun kereta. Sejak dia lahir, dia belum pernah melihat begitu banyak siswi yang mempesona. Sebelum siswi-siswi itu mendekat, dengan bantuan angin sepoi-sepoi, berbagai wewangian dari gadis-gadis yang terbawa angin telah membuat para siswi yang itu begitu bersemangat hingga mereka mulai menggeram. Kemanapun siswi pergi, mereka selalu menyebabkan siswa laki-laki yang itu melompat dari tanah seolah-olah mereka dirasuki hantu. Dengan gerakan yang keren, mereka mengangkat dada dan menatap ke arah siswi yang lewat. Di bawah tatapan para siswa laki-laki yang para siswa perempuan dengan angkuh mengangkat kepala mereka seperti burung merak. Di barisan depan ada beberapa guru dan pelatih wanita serius yang sedang melirik siswa laki-laki yang di pinggir jalan dengan tatapan tegas. Di belakang para guru dan pelatih perempuan, beberapa siswa perempuan terus melihat ke depan, sementara yang lain dengan malu-malu menatap orang-orang bodoh itu. Secara total, ada lebih dari 1.000 siswi dari 2 sekolah perempuan nasional tersebut, sehingga menyebabkan Zhang Tai menjadi linglung. Sangat besar. Mendengar suara yang tidak harmonis itu, Zhang Tai berbalik.
hanya untuk melihat Hista meneteskan air liur tak terkendali saat matanya tertuju pada seorang siswi dengan sosok yang luar biasa. Gadis itu tinggi dan montok. Dia memiliki rambut merah pendek dan mengenakan armor kulit yang halus dan pas yang membuat ciri-ciri sosok anggunnya menonjol. Saat melihat siswi itu, Zhang Tai langsung tertarik dengannya yang montok dan dengan paksa menelan ludahnya. Zhang Tai tidak tahu apakah dia mendengar ucapan Hista atau menyadari tatapan kasar Zhang Tai dan Hista, tapi saat dia tiba-tiba membalikkan wajahnya yang lembut, dia melontarkan tatapan marah ke arah keduanya. Karena pot hitam yang mencolok di punggung Zhang Tai, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memberinya tatapan tajam lagi. Christine, apa yang terjadi? Seorang gadis yang agak mungil di samping siswi berambut merah bertanya padanya. Tidak ada, aku hanya melihat seorang pria membosankan dengan pot hitam di punggungnya, jawab siswi seksi berambut merah itu. Jaga dirimu. Para guru telah memperingatkan kita bahwa siswa laki-laki itu adalah bajingan kotor. Meskipun kita masih harus menyelesaikan pelatihan bertahan hidup bersama mereka dan mungkin membutuhkan bantuan mereka, kita tetap harus menjaga jarak dari mereka. Jika mereka terlalu dekat dengan Anda, mereka mungkin melakukan sesuatu yang menjijikkan dan menakutkan. Aku tahu, Shirley, jika ada yang berani melakukan sesuatu yang menjijikkan padaku, aku akan menggunakan ini untuk mengebiri dia, kata perempuan berambut merah itu dengan garang sambil menepuk-nepuk pedang pendek di punggungnya. Dalam benaknya, gambaran pria yang membawa pot hitam terlintas di benaknya. Zhang Tai yang berada di kejauhan tiba-tiba merasakan hawa dingin yang tak bisa dijelaskan. Saya pernah mendengar bahwa siswa laki-laki itu hanya perlu mengingat bagaimana penampilan Anda. Bahkan jika mereka tidak berada di dekatmu, mereka akan berpikir untuk melakukan hal-hal yang menjijikkan dan menakutkan kepadamu. Ah, itu sangat menjijikkan. Siswa perempuan bernama Christine sangat ketakutan hingga dia tiba-tiba menjadi pucat. Shirley, lalu apa yang harus kita lakukan? Saya juga tidak tahu. Semoga saja mereka tidak mengingatmu. Setelah bertemu dengan para siswi cantik di stasiun kereta paling barat kota Black Hawk, semua siswi yang bersemangat segera menjadi sangat bersemangat. Siswa laki-laki tidak ingin kehilangan muka di depan siswa perempuan, begitu pula siswa perempuan tidak ingin kehilangan muka di depan siswa laki-laki yang horny itu. Oleh karena itu, dalam sisa perjalanan sejauh 40 km, siswa laki-laki dari dua sekolah menengah putra nasional saling berkompetisi. Sedangkan siswa perempuan dari dua sekolah menengah putri nasional mengertakkan gigi dan berusaha untuk tidak terlihat lemah. Setelah meninggalkan stasiun kereta api itu, mereka melihat semakin sedikit orang, dan jalanan menjadi semakin sempit. Jalanan ditutupi rumput liar, dan pepohonan serta tanaman di dekatnya jauh lebih tinggi dan subur. Selain itu, semakin banyak pula suara berbagai serangga, burung, dan hewan lainnya. Perlahan-lahan, mereka memasuki perbukitan yang berliku-liku di sekitar pegunungan Black Hawk. Melanjutkan jalur ini, setelah menempuh perjalanan selama 1 jam, mereka akan istirahat selama 15 menit. Akhirnya, sebelum matahari terbenam, mereka melihat sebuah kastil yang besar dan megah di puncak gunung yang berjarak 1 kilometer dari mereka. Matahari terbenam menyinari kastil, yang menyebabkan kastil mengeluarkan warna mawar keemasan, membuat orang merasa seolah-olah itu adalah kerajaan dari dongeng. Kastil serigala liar, kita sudah sampai. Seseorang berteriak. Semua orang kemudian mulai bersorak. Mengumpulkan keberanian mereka, mereka bergegas menuju kastil itu. 10 menit kemudian, beberapa orang yang lebih cepat telah tiba di kaki kastil. Setelah itu semakin banyak orang yang datang. Membawa barang bawaannya yang berat, Zhang Tai tidak cepat atau lambat. Dia memasuki kastil serigala liar bersama dengan sebagian besar siswa dari Sekolah Menengah Pria Nasional ke-7. Setelah itu, semua orang dikejutkan oleh kastil serigala liar dan lembah serigala liar yang dilindunginya. Penampilan kastil ini adalah kastil khas barat, dan menempati titik tertinggi di gunung. Ini terdiri dari 2 bagian, kastil internal dan kastil eksternal. Berdiri di alun-alun granit di luar kastil, Zhang Tai mengangkat kepalanya dan hanya bisa melihat tembok tinggi kastil luar yang tingginya 30 meter. Di dalam tembok, ada menara panah serta beberapa peralatan pertahanan kota kuat lainnya. Berdiri di alun-alun di depan kastil, saat Zhang Tai mengalihkan pandangannya dari kastil ke lembah serigala liar di bawahnya, dia bisa melihat seluruh lembah serigala liar. Saat senja, Wild Wolf Valley kurang lebih redup. Itu adalah lembah tidak beraturan berbentuk terompet yang panjangnya lebih dari 30 km, dan memiliki banyak punggung gunung dan bukit yang berpotongan. Yang paling berkesan bagi Zhang Tai adalah banyaknya gua di perbukitan dan pegunungan yang mengelilingi seluruh lembah. Beberapa di antaranya tampak mirip dengan tambang yang ditinggalkan, sementara tidak ada yang tahu bagaimana gua-gua lainnya muncul. Ada banyak gua aneh di mana-mana. Zhang Tai tidak tahu kenapa, tapi ketika dia melihat gua-gua aneh itu, Zhang Tai merasa ada yang aneh dengan Wild Wolf Valley. Wild Wolf Castle menempati tempat penting di sisi timur Wild Wolf Valley yang berbentuk terompet.
Disinilah banyak siswa yang bersemangat akan memamerkan keterampilan bertahan hidup mereka dalam 2 bulan mendatang. Berdiri di puncak gunung, Zhang Tai menarik napas dalam-dalam dan bergumam, setidaknya saya bisa menghirup udara berkualitas di sini. Lebih dari 10 menit setelah siswa laki-laki itu tiba, para siswa perempuan dari 2 sekolah menengah putri nasional juga datang. Berbeda dari para siswa yang bersemangat itu, semua siswa perempuan memasuki kastil sambil mengobrol satu sama lain. Kurang dari 10 menit setelah para siswi memasuki kastil, sekelompok tentara yang menjaga kastil dengan tertib berangkat dari kastil saat mereka menunggangi kuda perang, segera menghilang di balik gunung. Ketika para guru dan pelatih menghitung jumlah siswa dari masing-masing sekolah, Zhang Tai dan anggota Hit Plain Brotherhood lainnya menempati sebidang tanah di alun-alun di luar kastil saat mereka menurunkan barang bawaan mereka. Duduk di tanah dengan kelelahan, mereka mengusap bahu bengkak dan kaki mati rasa. 20 tahun yang lalu, ini adalah kastil perang paling barat di kota Blackhawk. Saat ini, kastil perang paling barat di kota Blackhawk telah dipindahkan ke kastil yang menempati titik 200 km sebelah barat kota Blackhawk. Sehingga kastil serigala liar ini secara bertahap kehilangan kegunaannya. Hanya sekelompok tentara yang akan dikirim ke sini untuk melakukan pemeliharaan kastil perang, dan mereka baru saja pergi. Sekarang, hak untuk menggunakan kastil perang ini telah dialihkan ke sekolah-sekolah ini. Kalau saja kita bisa tidur di kastil malam ini, ada lebih dari 1000 siswa perempuan. Mereka pasti kesepian di sana. Hista, si bajingan, berkata dengan kagum sambil menatap jendela-jendela sempit dan berkilau itu. Jika kamu mengebiri dirimu sendiri, kamu mungkin bisa masuk. Bahkan tidak ada seorang pun di dalam kastil bagian dalam kastil serigala liar. Bahkan guru dan pelatih laki-laki dari 2 sekolah menengah putra nasional tersebut dilarang masuk. Saya mendengar bahwa guru dan pelatih perempuan dari 2 sekolah menengah nasional perempuan itu adalah perawan tua dan tidak normal. Di kota Blackhawk, begitu ada pria yang melakukan kesalahan, mereka hanya akan mendapatkan wanita cantik dalam mimpi mereka selama sisa hidup mereka. Leit berkata tanpa emosi sambil mengangkat bahunya. Mendengar kata-kata Leit, semua anggota Hit Plain Brotherhood merasakan hawa dingin di selangkangan mereka dan mendekatkan kaki mereka. Bukankah sesuatu terjadi selama pelatihan bertahan hidup yang lalu? Hista ragu. Saya tidak percaya dengan begitu banyak wanita cantik di depan kita. Pria lain akan menjadi pria terhormat seperti kita. Ya, ada beberapa insiden, namun, orang-orang T itu semuanya mati pada akhirnya. Bagaimana mungkin? Selama pelatihan bertahan hidup, para guru dan pelatih akan bertindak sesuai dengan keputusan yang dikeluarkan selama masa perang oleh Aliansi Andaman. Jadi Anda harus tahu bagaimana mereka akan memperlakukan orang yang melanggar aturan. Mendengar perkataan Leit, Hista mulai menyentuh lehernya. Kemudian, ketika semua siswa yang bersemangat sedang beristirahat di alun-alun, para guru dan pelatih mulai memberitahu peraturan kepada siswa yang bersemangat dan dengan demikian memverifikasi apa yang dikatakan Barley dan Leit. Pertama, semua siswa yang bersemangat diizinkan untuk tidur di alun-alun kastil serigala liar malam ini, tetapi tidak satu pun dari mereka diizinkan tidur di sini ketika sinar matahari pertama bersinar besok. Setelah itu, mereka diharapkan tinggal di Wild Wolf Valley. Alun-alun ini akan digunakan untuk melakukan perdagangan, membentuk tim, mengatur kegiatan, dan menerima misi. Alun-alun akan buka mulai jam 8 pagi hingga 6 sore setiap hari. Kedua, mulai sekarang, mereka akan bertindak sesuai dengan keputusan Aliansi Andaman pada masa perang. Setiap perselisihan akan ditangani sebagaimana mestinya. Guru dari 4 sekolah tersebut sudah membentuk panitia sementara yang akan mengawasi mereka. Panitia akan memastikan keberhasilan penyelesaian pelatihan bertahan hidup dan juga akan melaksanakan keputusan masa perang selama pelatihan bertahan hidup. Ketiga, toilet di kastil luar terbuka untuk semua siswa yang bersemangat malam ini. Tidak seorang pun diperbolehkan membuang sampahnya begitu saja. Siapapun yang ketahuan mengotori area kastil serigala liar akan mendapat hukuman yang menyedihkan setelah tertangkap. 2 jam kemudian ketika di luar sudah gelap gulita, api dinyalakan dari beberapa keranjang api besar. Para siswa yang bersemangat itu telah menyebarkan kantong tidur mereka sendiri di alun-alun. Setelah makan dan ke toilet, mereka merasa terlalu lelah dan segera tertidur. Zhang Tai menyembunyikan dirinya di dalam kantong tidur di alun-alun granit yang halus. Mendengar geraman serigala liar di lembah serigala liar, dia gemetar dan tidak bisa tidur nyenyak sepanjang malam. Kastil Besi Hitam Bab 70, Lembah Serigala Liar. Bangun, kepala besar, kami berangkat. Karena ki dan darahnya yang buruk, jam biologis Zhang Tai telah tertunda selama beberapa hari terakhir. Keesokan paginya, Fatih Barley membangunkan Zhang Tai dengan menggoyangnya. Sambil membuka matanya, Zhang Tai menyadari bahwa hari sudah hampir fajar, karena bintang terakhir masih tergantung di bagian timur langit. Setelah menghabiskan sepanjang malam tidur di atas batu yang kokoh, Zhang Tai merasakan sedikit rasa sakit di bagian belakang kepalanya. Lihat Fatih Barley dan Douk sudah bangun, Zhang Tai juga buru-buru keluar dari kantong tidurnya dan mulai mengemasi barang bawaannya.
Hari belum tiba, namun, para siswa yang bersemangat di alun-alun telah bangun satu persatu dan bersiap untuk pelatihan bertahan hidup yang akan datang. Saya perhatikan lebih dari 10 kelompok telah keluar. Sekarang giliran kita, Fatih Barli berkata sambil mengatur barang bawaannya. Apakah kamu bangun pagi-pagi, sambil menggulung kantong tidurnya? Zhang Tai bertanya pada Barli. Tentu saja, saya bangun pagi-pagi. Setelah itu, saya mulai menghitung jumlah kelompok yang tersisa. Orang-orang itu akan menemukan jalan bagi kita, dan kita akan mengikuti mereka. Tidak baik jika kita terlambat atau terlalu dini. Lemak ini benar-benar licik, Zhang Tai mengagumi dalam hati. Tetapi sungguh melegakan memiliki dia sebagai saudara. Sambil bangkit dari tanah, Zhang Tai melirik ke tempat kelompok Glais menginap tadi malam. Sesuai prediksinya, keempat orang itu sudah menghilang. Sepertinya mereka sudah lama turun gunung. Karena pelatihan bertahan hidup ini adalah kesempatan terakhir bagi Glais, dia mungkin lebih ingin tampil baik dibandingkan orang lain. Ketujuh anggota Hit Plain Brother mengatur barang bawaan mereka dengan cepat dan kemudian mengikuti lebih dari 10 kelompok yang telah berangkat sebelumnya dari alun-alun di luar kastil Wild Wolf. Menuju ke lembah di bawahnya ada jalan sepanjang 200 meter yang dilapisi dengan pecahan batu dari alun-alun. Berjalan menyusuri jalan setapak yang mengelilingi gunung, mereka memasuki lembah. Dua kelompok lainnya berjalan bersama anggota Hit Plain Brotherhood sebelum berpisah dengan mereka di kaki gunung. Sejak saat itu, mereka menjadi lawan kelompok lain, karena terbatasnya tempat yang bisa dihuni dan sumber daya di lembah yang hanya bisa diperoleh melalui keberuntungan dan pertarungan. Pada hari pertama pelatihan bertahan hidup, ujian pertama setiap orang adalah mencari tempat tinggal yang cocok. Di alam liar, tempat tinggal yang layak harus memenuhi 3 syarat berikut. Pertama, harus dekat dengan sumber air bersih. Kedua, lokasi tersebut harus cukup aman. Ketiga, tempat itu harus berada di tempat yang nyaman bagi mereka untuk mengumpulkan cukup makanan di masa depan. Meskipun mereka bisa merasa aman dan dekat dengan sumber air bersih jika tetap berada di dekat kastil, akan sulit mengumpulkan makanan yang cukup. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kebanyakan orang memilih untuk tinggal sekitar 1-7 km dari kastil. Meskipun beberapa orang atau kelompok sombong dengan anggota banyak akan memilih tempat tinggal yang agak jauh. Dengan kapak di tangan, Baghdad membersihkan jalan di depan mereka saat Dou, Barli, dan Zhang Tai mengikuti. Kista dan Sarwin mengikuti di belakang Zhang Tai, dan Leit tetap berada di ujung barisan. Semua orang memegang senjatanya dan memasuki lembah dengan hati-hati. Mereka tidak boleh ceroboh di sini karena saat mereka berjalan menyusuri jalan setapak, Dou telah menginjak tumpukan kotoran dari binatang tak dikenal. Yang sepertinya meninggalkannya di sini tadi malam. Saat Dou mengumpat dengan keras, mereka semua merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka sekali lagi mengingatkan diri mereka sendiri bahwa ini adalah Wild Wolf Valley dan bukan kota Black Hawk. Setelah berjalan sejauh 200 meter di lembah, Sarwin menemukan pohon willow berdaun air. Dia kemudian mengambil beberapa ranting willow dan membagikannya kepada anggota Hit Plain Brotherhood lainnya. Mereka kemudian mengunyah ranting willow untuk diambil airnya di dalam ranting tersebut, menggunakannya untuk mencuci mulut. Di alam liar, mereka harus berhemat. Saat masih pagi, suhu di lembah masih agak rendah. Lembah itu masih tertutup lapisan kabut tipis, dan embun masih menempel di dedaunan pepohonan dan di rerumputan. Setelah berjalan beberapa saat, sebagian kecil pakaian mereka menjadi basah. Suara gugugu dari beberapa burung tak dikenal di pepohonan bergema dari jauh. Lembah itu kemudian berangsur-angsur menjadi sunyi. Setelah menempuh perjalanan kurang dari 500 meter sejak memasuki lembah, mereka bertemu dengan serigala pertama mereka. Ketika Baghdad sedang mengayunkan kapak besar untuk membersihkan jalan, seekor serigala yang sedang beristirahat di rumput sejauh 20 meter tiba-tiba berdiri. Setelah menatap mereka, ia segera berbalik dan menghilang ke dalam hutan sebelum mereka sempat menjawab. Pemandangan serigala secara alami membuat semua orang memegang erat senjatanya. Setelah berjalan 1 kilometer lagi, mereka menemukan aliran kristal dengan lebar lebih dari 5 meter. Saking beningnya sungai, mereka bahkan bisa melihat dengan jelas bebatuan dan ilalang air di dasar serta segerombolan ikan kecil yang berenang riang di antara ilalang air. Saya sarankan kita pergi jauh ke lembah di sepanjang sungai. Akan sangat bagus jika kita bisa menemukan tempat yang layak huni di sepanjang sungai. Baghdad mengucapkan, bagus, semua orang setuju. Maka, mereka turun ke lembah di sepanjang sungai. Setelah 1 kilometer berikutnya, mereka melewati sebuah tambang yang ditinggalkan. Di sekitar tambang itu terdapat beberapa gua di pegunungan di dekatnya. Dua kelompok yang datang lebih awal sudah menempati dua gua tersebut. Melihat gua-gua besar dan bulat sempurna di tebing dan punggung bukit, Dog bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimana bisa ada begitu banyak gua aneh di tebing itu? Saya dengar dulu ada boa pemakan emas yang berputar ke sana dan membuat lubang untuk dirinya sendiri, tapi kemudian mereka dimusnahkan oleh manusia. Akibatnya, lubang-lubang itu tertinggal, kata Sarwin.
Gua boa pemakan emas? Gouk bertanya dengan heran. Melihat gua-gua bundar di jurang dan punggung bukit yang diameternya bervariasi dari 1 meter hingga 3 meter, Zhang Tai dengan paksa menelan ludahnya. Dia mencoba membayangkan betapa besarnya boa pemakan emas itu jika gua-gua itu seukuran boa pemakan emas. Mendengar hal ini, kaki Zhang Tai terasa lemas, dan dia merasa putus asa ketika melihat lubang hitam pekat itu. Tentu saja, kamu tidak mengetahuinya? Sarwin bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimana kamu tahu? Menjadi pucat, Leit bertanya pada Sarwin. Aku membacanya dari kronik lokal kota Black Hot, kata Sarwin tanpa ragu-ragu. Saya ingat boa pemakan emas dari lembah serigala liar ini tercatat dalam kronik lokal kota Black Hot lebih dari 30 tahun yang lalu. Konon boa pemakan emas ini berumur 1000 tahun. Pada saat itu, untuk melenyapkan mereka, seluruh koridor klan manusia Blacksun harus mengambil tindakan dan banyak petarung tingkat tinggi datang dari segala arah. Dengan kerjasama antara tentara dan banyak petarung tingkat tinggi, mereka akhirnya mampu membunuh mereka semua. Setelah itu, kota Black Hot menemukan tambang besi dan tambang kristal berkualitas tinggi. Puluhan tahun kemudian, saat ini, tambang kristal hampir habis dan tidak berguna lagi. Sebaliknya, tambang besi tersebut benar-benar kosong ketika tambang besi gelang ditemukan. Mereka memindahkan personelnya ke tambang besi gelang karena biaya tambang ini lebih mahal dan kualitas biji besi yang dihasilkan lebih rendah, sehingga tambang besi ini lambat laun ditinggalkan. Setelah boa pemakan emas dibunuh, populasi serigala liar meningkat tajam. Melihat begitu banyak serigala liar di sini, mereka menamakan tempat ini sebagai lembah serigala liar. Tentu saja, tidak ada seorang pun di Hit Plain Brotherhood, kecuali Sarwin, yang cukup bosan untuk membaca kronik lokal kota Black Hot. Meskipun peristiwa ini telah terjadi lebih dari 30 tahun yang lalu, namun masih tetap menakutkan bagi mereka hingga saat ini. Bagaimana jika mereka tidak membunuh mereka semua dan meninggalkan yang kecil, gumam Dou. Dengan suara gulu, semua orang dengan paksa menelan ludahnya. Melihat gua-gua gunung itu sekali lagi, mereka tidak berani tinggal di dalamnya lagi. Menurutku sebaiknya kita tidak pergi terlalu jauh ke dalam lembah. Jika kita tidak dapat menemukan tempat tinggal yang cocok setelah 2 kilometer lagi, kita harus kembali. Fatih Barli segera menyarankan dengan tatapan serius. Semua orang buru-buru mengangguk, dan bahkan Baghdad pun tidak keberatan. Memikirkan bagaimana tempat ini dulunya dipenuhi ular besar dan monster sepanjang 100 meter dan bahkan bisa memakan batu di depan mereka. Semua orang memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan tentang lembah serigala liar. Setelah mencari selama kurang lebih 4 jam, ketujuh anggota Hit Plain Brotherhood akhirnya menemukan tempat yang berjarak sekitar 5 km dari Wild Wolf Castle. Ada pohon cakar naga dengan diameter lebih dari 10 meter di dekat hutan kecil. Tidak diketahui apakah ini spesies yang bermutasi atau tidak, pohon cakar naga yang dipenuhi gumpalan ini adalah yang terbesar yang pernah mereka lihat. Tingginya lebih dari 50 meter, dan di puncak pohon ada mahkota seperti awan, yang menutupi beberapa mu tanah. Sebelumnya melihat pohon tersebut, mereka ingin beristirahat di sana. Namun akhirnya mereka menemukan sebuah gua berlubang di pohon yang berjarak 4 meter dari permukaan tanah. Saat memanjat ke atas pohon, Baghdad mengintip ke dalam dan secara mengejutkan menemukan bahwa bagian dalam gua berlubang itu sangat luas dan dapat dengan mudah menampung 3 orang. Yang lebih menakjubkan adalah pernah ada seseorang yang tinggal di dalam. Ini seharusnya adalah tempat tinggal seseorang yang sebelumnya mengikuti pelatihan bertahan hidup. Semua orang kemudian menjadi bersemangat. Masing-masing dari mereka naik ke pohon untuk mengintip ke dalam. Untungnya, mereka menemukan gua berlubang alami lainnya, yang jauh lebih kecil dari gua pertama dan hanya dapat menampung 1 orang, 7 meter di atas tanah pada pohon yang sama. Bahkan dengan 2 gua berlubang, pohon cakar naga masih terlihat sangat hijau. Namun, kayu di dalam pohon itu sudah busuk seluruhnya. Sepertinya dia tersambar petir, karena seseorang dapat dengan mudah mengambil beberapa potongan kayu dari dalam gua yang berlubang. Mengapa tidak merenovasinya menjadi tempat yang bisa menampung kita bertujuh? Kata-kata Leit membuat semua orang bersemangat. Sudah bisa menampung 4 orang dan sepertinya tidak sulit untuk merenovasinya lebih lanjut, sehingga semua orang segera mulai bekerja. Renovasi ini terdiri dari 2 tahap. Langkah pertama adalah memperluas ruang kedua gua berlubang tersebut sebanyak mungkin. Gua bagian bawah harus mampu menampung 4 orang, perlengkapannya, dan makanannya, sedangkan gua bagian atas harus diperluas semaksimal mungkin. Jika diperluas hingga sebesar gua bagian bawah, maka gua tersebut akan mampu menampung 3 orang lagi dan mereka semua dapat tinggal di dalamnya. Setelah memperluas ruang dalam dari 2 gua pohon, mereka akan sampai pada renovasi langkah kedua, menerobos 2 gua berlubang dengan meninggalkan jalan berbentuk N di antara keduanya. Setidaknya 2 atau 3 orang bisa tidur di ruang berbentuk N tersebut, sehingga tidak merasa sesak di dalam gua. Karena mereka telah mempelajari beberapa keterampilan awal sebagai tukang kayu di sekolah dan tidak perlu membuatnya terlihat bagus dan halus.
Mereka dapat dengan mudah melakukan pekerjaan semacam ini. Baghdad mengayunkan kapaknya bersama-sama sementara Zhang Tai dan Leit menggunakan sekop militer serbaguna mereka. Dengan serpihan kayu beterbangan kemana-mana, mereka hanya membutuhkan waktu lebih dari 2 jam untuk menyelesaikan pekerjaan di gua berlubang bagian bawah. Melihat potongan-potongan kayu di dalam gua berlubang, Barley berteriak, "Ah, jangan dibuang. Potongan kayu kering ini dapat digunakan sebagai kayu bakar. Kami tidak perlu khawatir kekurangan kayu bakar untuk beberapa minggu ke depan." Semua orang tertawa.